Terima kasih untuk semangatnya. Seni Gila 9 Agung Season 87. View. Gelombang. Arus udara bergejolak, api menari-nari, dan niat pedang yang luas dan tak tertandingi menyapu keempat penjuru seperti angin puting beliung. Dor. Lempengan batu tebal dan keras tiba-tiba terbuka, terlempar ke udara, dan hancur menjadi debu. Momentumnya terus meningkat. Niat pedang, dilepaskan dalam amarah yang meluap. Dalam sekejap, di sekeliling sosok Dong Fang Seng, arus yang kuat dan menakutkan tampak terbentuk, dengan kobaran api yang menyembur keluar, seperti naga dan ular piton, meraung dan menyapu, menyebabkan aura di sekitarnya terdistorsi tajam dan menjadi sangat mencekam. Betapa dahsyatnya niat pedang itu. Ini menakutkan, aku merasa seperti tubuhku sedang dicabik-cabik. Apakah ini kekuatan asli tetua Seng? Sepertinya anak itu dalam bahaya. Kita sebenarnya bisa saja berkompromi, dan anak itu bisa saja mendapat keuntungan darinya. Sayangnya, dia terlalu rakus dan telah sangat menyinggung martabat dan kepentingan keluarga Dongfang. Sepertinya ini tidak akan berakhir sampai kita semua binasa. Kerumunan itu diliputi rasa takut, khawatir terjebak dalam baku tembak, dan mundur selangkah demi selangkah. Memang begitulah anak ini, begitu dia sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya dia bertekad untuk melawan keluarga Dongfang sampai mati. Qin Yuanshan menggelengkan kepalanya dalam hati, menyadari bahwa Lin Chen menahan sebagian kekuatannya, yang membuatnya semakin ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Dongfang muram dan ekspresinya tidak menyenangkan. Dia mendengus dalam hati, kemampuan pedang anak ini sangat mendalam. Jika dia benar-benar murid sekte pedang, statusnya pasti sangat tinggi. Awalnya aku bersedia berkompromi, tetapi anak ini bersikap agresif. Dia jelas-jelas datang untuk keluarga Dongfang kita. Mungkinkah Along telah membuat masalah di sekte pedang? Sekarang, niat pedang yang luas, ganas dan mengamuk, tak terbatas seperti lautan, menyapu ke segala arah seperti badai yang dahsyat. Dengan amarah yang menggebu-gebu dan mengamuk, ia tanpa henti dan membabi buta menyerang Lin Chen. Aku baru saja melihatnya. Rambut panjang Lin Chen terurai bebas, pakaiannya berkibar, wajahnya tegas, dan matanya tajam. Meskipun Dong Fang Seng telah memberikan tekanan yang cukup besar, Lin Chen tetap tak terpengaruh. Seluruh keberadaannya berdiri tegak seperti gunung, kokoh seperti benteng. Bahkan di tengah badai dan kilat yang dahsyat, benteng ini tetap tak tergoyahkan, sebuah kehadiran yang sendirian dan penuh kebanggaan, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Itu benar. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, kekuatan fisik Lin Chen saja telah mencapai tahap ketiga dari ranah tubuh pertempuran naga bintang, dan kekuatannya bahkan mampu menahan serangan dari seorang ahli ranah inti emas tahap ketiga. Setelah dipikir-pikir lagi, Dong Fang Seng hanya memiliki kultivasi tingkat 2 di ranah inti emas, jadi Lin Chen sebenarnya tidak punya alasan untuk takut. Boom! Gelombang. Gelombang niat pedang yang kuat dan ganas serta gelombang api diarahkan hanya kepada Lin Chen, meraung dan menghantam seperti gelombang pasang yang dahsyat. Lin Chen berdiri tegak seperti pilar laut di tengah deburan ombak, tak tergoyahkan. Ia bagaikan dewa yang agung dan mengagumkan, mengamati segala arah, tanpa terbebani oleh penindasan atau batasan apapun. Namun, sosok Lin Chen sepenuhnya tertutupi oleh kobaran api, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Hanya segelintir ahli, seperti Dong Fang Lu dan Dong Fang Seng, yang telah mencapai alam inti emas, yang samar-samar dapat melihat sosok gagah yang berdiri di tengah kobaran api, yang sangat mengejutkan mereka. Sementara itu, Dong Fang Lu tetap muram, dengan hati-hati menganalisis kekuatan Lin Chen, diam-diam berpikir, anak ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan jika tetua Seng mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Aku hanya perlu bersabar untuk saat ini dan menguji kekuatanmu lebih lanjut. Jika kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Sekarang, Dong Fang Seng dengan panik mengumpulkan kekuatannya, sebuah arus besar dan bergejolak mengelilinginya. Neraka tak terbatas. Dong Fang Seng meraung, dan kobaran api yang besar dan dahsyat, menyapu segala sesuatu di jalannya seperti angin puting beliung, meraung dan menyerbu ke arah Lin Chen dengan amarah layaknya dewa api. Lin Chen tetap tenang dan dengan cepat menyalurkan kekuatan Xuanlong. Momen itu, Lin Chen tampak berubah menjadi naga sejati, cahaya pedangnya bersinar terang, disertai dengan raungan naga yang menggelegar. Kemuliaan naga. Dengan tebasan yang menggelegar, Lin Chen melepaskan seekor naga yang kuat, hampir nyata, dipenuhi api ungu dan disertai wujud seperti harimau, melayang di langit dengan keganasan yang tak terbendung. Meraung, gelombang. Seperti naga yang mengaduk lautan, energi pedang itu melepaskan naga api yang menyala-nyala, menyapu segala sesuatu di jalannya, dengan kuat dan mendominasi menghancurkan lapisan panas yang sangat intens. Ia menerjang maju tanpa henti, kekuatannya tak tertandingi. Ekspresi Dong Fang Seng berubah drastis, dia tidak menyangka Lin Chen juga memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dia merasakan gelombang kekuatan naga yang menakutkan dan tak terlihat menerjangnya, menyebabkan pikirannya bergetar. Bakar tempat tersembunyi itu. Dong Fang Seng berubah menjadi kobaran api, lalu seolah menghilang seketika ke dalam kobaran api yang luas, tanpa meninggalkan jejak. Sebagai seorang ahli alam inti emas, siapa yang tidak akan menguasai teknik gerakan yang mendalam? Lin Chen mengerutkan kening, lalu tiba-tiba melihat targetnya menghilang secara misterius. Desis, gelombang.
Seperti hantu, Dong Fang Seng menghilang di tengah kobaran api, seperti hantu tak terlihat, berkeliaran ke segala arah. Matanya yang dingin dan tak terlihat mengawasi setiap sudut, tidak meninggalkan satu pun titik buta yang tidak diperiksa, menunggu kesempatan untuk menyerang. Gerakan tipuan, Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Teknik penyembunyian tubuh pembakaran Dong Fang Seng memang luar biasa, dan gerakannya sangat cepat. Di bawah kobaran api, auranya selaras, seperti ikan di air, bergerak bebas dan membuat sulit untuk mengetahui wujud aslinya. Bahkan mata iblis emas Lin Chen pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mata iblis emas tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi bagaimana jika kita menambahkan kesatuan surga dan manusia? Tak mampu menahan godaan. Lin Chen perlahan menutup matanya, secara bertahap memasuki keadaan jernih, dan melampaui batas ke keadaan menyatu dengan alam. Benar saja, di bawah kesadaran sebagai satu kesatuan dengan langit dan manusia, Lin Chen membuka matanya lagi. Penglihatannya di mata iblis emas meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk melihat menembus ilusi dan membedakan detail terkecil. Sayangnya, Lin Chen dapat dengan jelas melihat bayangan Dong Fang Seng melesat di sekitarnya. Di tengah kobaran api, cahaya pedang berkilat, menyiapkan jurus mematikan, bersiap untuk menyergapnya. Anak ini benar-benar berhasil memaksa Tetua Seng menggunakan teknik gerakan penyembunyian api. Aku khawatir anak itu meremehkan kemampuan Tetua Seng. Dengan teknik gerakan luar biasa seperti penyembunyian api, bahkan aku pun akan kesulitan untuk menembusnya. Dong Fang Lu tetap tenang dan terkendali, masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada kekuatan Dong Fang Seng. Adapun yang lainnya, seolah-olah mereka dibutakan oleh hantu, tidak dapat melihat pemandangan di dalam kobaran api dengan jelas. Tampaknya kedua orang itu telah lenyap ke dalam kobaran api yang luas, di luar pemahaman mereka. Aku sangat khawatir, apa yang terjadi di sini. Fakta bahwa api masih berkobar sudah cukup menunjukkan bahwa Tetua Sengda masih memegang kendali. Namun, fakta bahwa kebuntuan ini berlangsung selama ini menunjukkan bahwa anak itu cukup kuat. Sekarang kita hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Semua orang menatap dengan takjub, berusaha mati-matian untuk melihat pemandangan di dalam kobaran api, tetapi semuanya tetap kabur. Wanita misterius itu juga tampak tegang, diam-diam khawatir, ini buruk. Ada rumor bahwa kelincahan Dong Fang Seng sangat hebat, setara dengan Dong Fang Lu. Sepertinya dia akan mengalami kekalahan. Tiba-tiba, kobaran api semakin membesar, menimbulkan arus udara yang mengerikan, dan gelombang niat pedang yang luas dan tak terbatas secara bertahap menyebar. Jelas sekali, Dong Fang Seng sedang bersiap menggunakan kartu andalannya. Namun, yang membuat Dong Fang Seng heran, Lin Chen sudah terjebak dalam lautan api niat pedang yang telah ia lepaskan, dan ia yakin dengan teknik gerakannya sendiri. Tapi mengapa Lin Chen sama sekali tidak bergerak, dan mengapa ia begitu diam dan menyeramkan? Bahkan Dong Fang Lu merasa ada yang tidak beres, dan sedikit mengerutkan kening, ada yang aneh. Anak ini sama sekali tidak menunjukkan kepanikan, sebaliknya, dia tampak tidak takut. Tapi yang tidak bisa kupahami adalah, dilihat dari gerakannya, anak ini hanya mahir dalam ilmu pedang, dan tingkat kultivasinya tidak setinggi yang kubayangkan, bahkan mungkin lebih rendah dari Tetua Seng. Jadi apa yang dia andalkan untuk bisa begitu tenang? Sedang memikirkannya. Dong Fang Lu diam-diam mengumpulkan kekuatannya, matanya yang dingin dan tajam tertuju pada Lin Chen. Jika Lin Chen melakukan gerakan yang tidak biasa yang dapat mengancam Dong Fang Seng, dia pasti akan menyabotase Lin Chen secara diam-diam. Dong Fang Seng sudah lama berurusan dengan Lin Chen dan energinya terbatas. Dia tidak akan tertipu oleh Lin Chen dan terus melemahkannya. Dia mencibir, kupikir kau hanya mempermainkanku untuk memaksaku mengungkapkan kelemahanmu. Kau salah besar, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melawan. Itu saja. Arus udara bergejolak hebat, dan api berkobar seperti arus deras. Pelangi yang cemerlang menembus matahari. Dengan teriakan tajam, di tengah kobaran api yang luas dan mengamuk, seberkas cahaya pedang yang tajam dan menyerupai pelangi muncul entah dari mana, seketika menarik arus udara dan memadatkan kekuatan yang sangat besar menjadi satu serangan pedang. Suara mendesing. Satu tebasan pedang, seperti pelangi yang menembus matahari, membelah langit dan membakar arus udara. Seperti kilat dan sinar laser, ketajamannya datang dalam sekejap, mendekati jantung Lin Chen dalam sekejap mata. Jelas sekali, serangan pedang Dong Fang Seng ditujukan untuk membunuh Lin Chen. Momen itu, seluruh adegan tampak membeku, bahkan wajah garang Dong Fang Seng pun tampak membeku dalam waktu. Pedang ini. Namun Dong Fang Seng melepaskan serangan pedang terkuat dan tercepatnya. Cepat. Bisakah itu menandingi kecepatan Lin Chen? Aku bisa melihatnya. Ujungnya yang tajam semakin mendekat, hampir dalam jangkauan. Dong Fang Seng, yang penuh percaya diri dan bertekad untuk menang, terkejut melihat wajah tenang Lin Chen dan matanya yang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Sebuah ilusi, atau kepekaan yang berlebihan. Dalam sekejap mata, meskipun Dong Fang Seng merasakan firasat buruk, dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir dan tidak ada ruang untuk berbalik. Lagi pula, dengan kultivasinya di tahap kedua ranah inti emas dan penguasaan niat pedang yang masih minim, bagaimana mungkin dia kalah dari seorang junior yang tidak dikenal? Namun, sebuah adegan aneh terjadi. Tepat ketika ujung tajam itu hendak mengenai Lin Chen seolah telah merencanakannya sejak awal, sosoknya berubah menjadi bayangan aneh. Seperti udara tak terlihat, di bawah tatapan mata ilahi Dong Fang Seng dan ujung tajam itu, ia menghilang secara misterius dan seperti hantu. Hah,
Ekspresi Dongfang Lu berubah drastis dalam sekejap, bahkan sebelum dia sempat berseru. Itu benar. Karena situasinya berubah begitu cepat, bahkan Dongfang Lu, yang selama ini mengawasi Lin Chen dengan cermat, tidak bereaksi tepat waktu dan tidak dapat mengambil tindakan untuk menyergap Lin Chen. Pelarian berdarah. Seolah-olah diteleportasi, mereka tampak tidak pada tempatnya. Suara mendesing. Pedang Dongfang Seng meleset dari sasaran, ekspresinya dipenuhi rasa takut, wajahnya menegang, dan pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hatinya. Momen selanjutnya. Sesosok bayangan menyeramkan, seperti roh, seolah merasuki Dongfang Seng, menekan punggungnya dengan dingin dan berkata tanpa ampun, "Tetua, kau masih terlalu lambat." Suara mendesing. Sebilah pedang berkilauan seperti cahaya bintang, disertai guntur, ganas dan mendominasi, seperti serangan balik, dengan cepat menyerang balik Dongfang Seng. Klon api sisa. Dalam momen panik dan krisis, sosok Dongfang Seng secara misterius terpisah menjadi gumpalan api, seolah-olah menciptakan klon. Tubuh utamanya, seperti jangkrik yang melepaskan cangkangnya, keluar dari dalamnya dengan bahaya yang sangat besar. Cih! Dengan suara robekan yang menusuk telinga, sisa api hancur berkeping-keping, dan Dongfang Seng nyaris dan dengan putus asa menghindari serangan pedang Lin Chen yang mematikan. Hah! Lin Chen terkejut, tetapi tidak heran. Kemudian, kobaran api yang mengamuk mereda seiring dengan cahaya pedang, dan dua sosok perlahan muncul. Dalam sekejap, semua mata di ruangan itu tertuju padanya dengan penuh antisipasi dan rasa ingin tahu. Tapi kemudian aku melihatnya. Lin Chen tetap tampak gagah seperti biasanya, berdiri tegak dengan pedang di punggungnya. Profilnya dingin dan tampan, dan di bawah cahaya matahari terbenam, tampak sangat mempesona dan sangat menarik perhatian semua orang. Sebaliknya, Dongfang Seng mundur hampir ke tepi arena pertarungan, tampak seperti sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di punggungnya, dan dia menatap Lin Chen dengan teror di matanya, gemetar dan kesulitan bernapas. Hampir saja. Seandainya dia tidak berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, tebasan pedang Lin Chen sudah cukup untuk membunuhnya, dia nyaris lolos dari kematian. Ini. Seluruh hadirin terdiam seperti di kuburan, takjub hingga tak bisa berkata-kata. Dalam adegan saat ini, jelas bahwa Dongfang Seng telah kehilangan kendali. Bagian 862. Sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya tetua Seng yang unggul, jadi mengapa dialah yang kalah? Seandainya aku punya mata yang bisa melihat menembus apapun, aku tidak akan begitu bingung. Luar biasa, sepertinya kita semua salah menilai mereka. Sebenarnya, kita seharusnya memikirkan ini lebih awal. Bagaimana mungkin seseorang yang berani menantang otoritas keluarga Dongfang di depan umum begitu bodoh? Dilihat dari situasi saat ini, jika tetua Seng tidak memiliki rencana cadangan, keluarga Dongfang mungkin akan hancur. Para penonton tersentak takjub, meskipun mereka tidak dapat melihat duel itu dengan jelas, hasilnya tetap menakjubkan, menggembirakan, dan sangat mengejutkan. Dongfang Seng sudah tidak bisa menahan diri lagi, iya. Namun anak ini tidak hanya lolos tanpa cedera, tetapi juga dengan mudah mengalahkan Dongfang Seng. Orang ini memiliki kemampuan luar biasa dalam segala aspek, dia akan menjadi elit di antara para elit di sekte besar manapun. Pembalasan, siapa sangka keluarga Dongfang akan sampai seperti ini. Para tetua keluarga Qin diam-diam merasa senang, tetapi juga sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen. Sebelumnya aku khawatir dengan tingkat kultivasinya yang tidak stabil, tapi sekarang sepertinya kekhawatiran itu tidak perlu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini berkultivasi. Qin Yuanshan sangat kecewa. Kemudian ia diam-diam melirik Dongfang Lu dan berpikir dalam hati, ini menyangkut reputasi dan kepentingan keluarga Dongfang. Kurasa Dongfang Lu tidak akan tinggal diam. Adapun Xiao Chen, dia sudah memenangkan pertempuran. Aku hanya tidak tahu apakah dia mau berhenti sekarang. Tapi mengingat kepribadiannya, selama keluarga Dongfang tidak sepenuhnya berkompromi, dia mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun keduanya cukup mirip, kekuatan mereka sangat berbeda. Perasaan wanita misterius itu sangat rumit, terutama karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen terlalu menakutkan. Wosh! Gelombang. Dongfang Seng tersadar dari lamunannya, terengah-engah, menatap Lin Chen dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan menggertakkan giginya dalam hati, sepertinya aku benar-benar meremehkan kekuatan anak ini. Baik dari segi gerakan maupun kemampuan pedangnya, dia jauh lebih unggul dariku. Terlebih lagi, aku sudah menghabiskan banyak Xuan Yuan barusan untuk menghindari pedangnya. Jika kita terus bertarung, aku pasti akan kalah. Sialan, bagaimana bisa pembuat onar seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Mungkinkah itu benar-benar musuh tangguh yang diprovokasi Ah Long di sekte pedang? Ini menyangkut harga diri, reputasi, dan kepentingan seluruh keluarga. Bagaimana mungkin saya rela mengakui kekalahan di depan semua orang? Tapi anak ini bertekad untuk melawan saya sampai mati. Tidak mungkin saya bisa membuatnya berkompromi. Dongfang Seng sangat marah dan bingung, terjebak dalam dilema. Dongfang Lu juga memasang wajah muram, karena telah meremehkan kekuatan Lin Chen. Merasakan bahwa Dongfang Seng sudah menunjukkan tanda-tanda ketakutan, ia diam-diam mengirimkan suaranya, berkata, "Tetua Seng. Ini menyangkut reputasi dan kepentingan seluruh keluarga. Pertempuran ini hanya bisa dimenangkan. Anda bisa tenang dan melepaskannya. Saya akan diam-diam membantu Anda." Aku mendengarnya. Dongfang Seng mendapatkan kembali semangat bertarungnya, ekspresinya berubah dingin dan tegas.
Ia menjawab dalam hati, tenanglah, Patriark, saya akan melakukan yang terbaik untuk menundukkan orang gila ini dan mengembalikan martabat keluarga Dongfang saya. Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas, setenang air, namun ia memancarkan aura yang mengesankan. Ia menatap langsung Dongfang Seng dan berkata dengan nada sarkastik yang samar, Tetua Seng, jangan bilang ini ujian lain darimu. Wajah Dongfang Seng memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, Yang Mulia, saya hanya ingin bertanya, dendam apa yang dimiliki putra saya terhadap Anda? Mengapa Anda harus memutuskan hubungan dengan keluarga Dongfang? Apakah itu penting? Lin Chen memutar matanya. Tentu saja, tindakanmu bukan lagi untuk keuntungan pribadi, tetapi sepertinya kau menargetkan keluarga Dongfang kami. Kata Dongfang Seng dingin. Kau terlalu banyak berpikir. Terus terang saja, aku bukan tipe orang yang mencari keuntungan. Aku kebetulan lewat di kota ini dan mendengar bahwa keluarga Dongfangmu sangat kaya, jadi kupikir aku bisa mendapatkan sedikit uang untuk biaya perjalanan. Lin Chen tersenyum menggoda. Keserakahan tidak mengenal batas, seperti ular yang mencoba menelan gajah. Apakah kamu tidak takut perutmu sendiri meledak? Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, inilah hukum alam. Lalu kamu juga tahu bahwa orang-orang yang tamak tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Kita sedang mengadakan kompetisi bela diri, bukan membahas kitab suci dan doktrin. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Jika Tetua Seng ingin beristirahat dan memulihkan energinya, katakan saja. Aku bisa bermurah hati. Sombong, kau lihat kau tak akan belajar dari kesalahanmu sampai kau berhadapan dengan kematian. Karena kau bersikeras, jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku. Wajah Dongfang Seng tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya yang menusuk menyambar. Memang, pedang dan mata pisau tidak memiliki mata, dan kelalaian tidak dapat dihindari. Lin Chen berkata dengan tenang, oleh karena itu, saya harus menjelaskan ini terlebih dahulu, bagaimana jika kita secara tidak sengaja membahayakan nyawa seorang tetua. Dalam duel pedang, hidup dan mati bukanlah taruhannya. Jika kau bisa mengambil nyawaku, itu karena kemampuanku lebih rendah, dan aku tidak akan mengeluh. Adapun kau, aku tahu kau memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika aku tanpa sengaja mengambil nyawamu, kau tidak akan membalas dendam pada keluarga Dongfang, bukan? Dongfang Seng berkata dingin. Pada titik ini, jelas bahwa Dongfang Seng telah memutuskan untuk membunuh. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Jawab Lin Chen. Baiklah, sekarang seluruh kota Ziyun menjadi saksi, jadi kau harus menepati janjimu. Wajah Dongfang Seng menjadi gelap, dan dia mengalirkan Suan Yuan di dalam tubuhnya, melepaskan aura yang kuat. Ledakan. Ruang hampa itu bergetar hebat, lantainya retak, dan kobaran api yang dahsyat menyembur keluar, menyebabkan arus udara bergejolak hebat. Jaring api. Dongfang Seng meraung dan mengayunkan pedang panjangnya dengan liar. Sinar pedang dan ular api yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di langit, seperti jaring yang menutupi seluruh arena pertempuran. Aduh, terjadi lagi. Apakah ini akan menjadi pertarungan sampai mati? Bukankah sudah saatnya seorang pemenang muncul sebagai pemenang? Seluruh penonton bersorak gembira, berkeringat deras, dan dipenuhi kegembiraan. Qin Yuanshan mengerutkan kening, pikirannya gelisah, ini tidak masuk akal. Dongfang Seng jelas telah mengalami penurunan kekuatan yang besar, dan kekuatannya jauh lebih lemah. Dalam keadaan seperti ini, mustahil baginya untuk melancarkan serangan skala besar lainnya. Pasti ada jebakan, mungkinkah? Sedang memikirkannya. Qin Yuanshan melirik Dongfang Lu dengan dingin, dalam hati berpikir, aku khawatir Dongfang Lu akan kehilangan kesabarannya. Kuharap Xiao Chen akan mengindahkan nasihatku dan lebih waspada. Iya, Lin Chen sudah menduganya ketika Dongfang Seng melakukan aksinya. Saat ini, pertunjukan besar Dongfang Seng hanyalah kedok, yang memungkinkan orang lain untuk diam-diam menyabotase dirinya. Karena itu, Lin Chen sama sekali tidak menganggap serius Dongfang Seng, seorang jenderal yang kalah, dan malah memfokuskan perhatiannya pada Dongfang Lu. Mencoba mengakali aku. Akan kubuat kau menyesal, ejek Lin Chen. Gelombang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ular api memenuhi langit, bergelombang dan saling bersilangan, menyapu ke segala arah. Bakar tempat tersembunyi itu. Seolah tak terlihat, Dongfang Seng sekali lagi menghilang ke dalam kobaran api, berkeliaran ke segala arah, menunggu kesempatan untuk menyerang. Lin Chen tetap tenang dan terkendali, berdiri diam dan tak bergerak. Dalam keadaan menyatu dengan alam, mata Lin Chen menjadi sangat tajam, mampu membedakan bahkan fluktuasi terkecil dalam aliran udara, memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Jelas sekali. Sosok Dongfang Seng sudah terlihat oleh mata emas Lin Chen, tetapi karena Dongfang Seng belum bergerak, Lin Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Tiba-tiba, api semakin membesar, berubah menjadi badai dahsyat, dengan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ular api melesat ganas ke arah Lin Chen. Melihat serangan Dongfang Seng semakin intensif, wajah Dongfang Lu menjadi gelap. Memanfaatkan perlindungan dari kobaran api yang luas, dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya kecil dan tajam melesat keluar tanpa suara. Jelas. Tingkat kultivasi Dongfang Lu jauh lebih tinggi, jadi meskipun dia duduk di platform tinggi dan melancarkan serangan mendadak, tidak akan ada yang tahu. Suara mendesing. Sebuah jarum beracun, setipis benang, bergerak tanpa suara seperti arus listrik, menembus lautan api.
Sangat licik, jarum itu mengunci titik-titik vital Lin Chen dan melancarkan serangan ganas. Untungnya, Lin Chen telah mengambil tindakan pencegahan terhadap Dong Fanglu. Di bawah tatapan matanya yang keemasan, gerakan sekecil apapun tidak akan luput dari perhatiannya. Kilatan. Lin Chen telah merencanakan sudut dan waktunya dengan sempurna. Tepat saat jarum beracun itu mengenainya, dia mengubah posisinya dengan cara yang aneh, seolah-olah berteleportasi. Kemudian, dia terhuyung-huyung, sengaja membuka celah. Dong Fang Seng telah mengawasi Lin Chen dengan cermat sejak lama. Begitu Lin Chen menunjukkan kelemahan, dia langsung menyerang seperti ular berbisa yang telah lama menunggu kesempatan, di tengah kobaran api yang mengamuk. Pelangi yang menyala. Sebuah tebasan pedang, seperti kilat yang menyambar langit, adalah serangan tajam dan mematikan yang langsung mengarah ke punggung Lin Chen. Dasar orang gila, matilah. Dong Fang Seng meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat itu juga, seberkas cahaya yang kuat menerobos udara, membelah kobaran api. Sesosok samar terlihat di dalam kobaran api, hampir tertusuk jantungnya oleh pelangi yang menyala-nyala. Bahaya. Semua orang tersentak kaget, dan Qin Yuanshan, yang tak mampu menahan emosinya, berdiri. Tidak, wajah wanita misterius itu memucat karena terkejut, dan dia merasakan sakit hati yang tiba-tiba. Inilah harganya. Dong Fanglu menyeringai, keinginannya telah terpenuhi. Itu benar. Dalam situasi ini, Lin Chen hampir terdorong ke ambang keputusasaan, dan dia tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Cih! Suara pedang yang melengking dan memekakkan telinga menggema di udara, dan yang lebih mengerikan lagi, seberkas cahaya tajam dan mematikan menembus jantung Lin Chen, langsung menembus dadanya. Tepat ketika semua orang mengira Lin Chen akan celaka, ekspresi Dong Fang Seng berubah drastis dalam sekejap, dipenuhi rasa takut. Itu benar. Pedang ini menembus tepat sasaran. Yang membuat Dong Fang Seng takjub, pedang itu terasa seolah menembus udara tak terlihat, tidak menemui halangan dan melewati ruang kosong tanpa ia menyadari kehadiran apapun. Iya. Saat ujung yang tajam itu mengenai sasaran, Lin Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi, menciptakan bayangan. Ini adalah kemampuan yang telah ia pahami setelah naik ke tingkat kedua alam mendalam dengan energi darahnya yang melonjak. Blood Release, Afterimage, juga dikenal sebagai Blood Release Clone, dapat menciptakan ilusi klon untuk musuh. Apalagi Dong Fang Seng, bahkan Dong Fanglu, yang selama ini memantau Lin Chen, tidak bereaksi tepat waktu. Aneh. Siapa sangka kemampuan fisik Lin Chen begitu luar biasa hebat. Sialan, wajah Dong Fang Seng memucat. Ketika serangannya yang mematikan meleset, firasat buruk menyerbu hatinya, dan dia tahu dia akan celaka. Pedang ini. Dong Fang Seng mencurahkan segalanya ke dalamnya dan menyimpan harapan besar, sehingga tidak memberi ruang untuk bermanuver. Selain itu, Dong Fang Seng sudah pernah menggunakan klon api sisa miliknya sekali, dan dalam keadaan seperti ini, dia tidak berdaya untuk menggunakannya lagi. Momen selanjutnya. Bayangan semu muncul dengan mengerikan di belakang Dong Fang Seng, seperti lintah di tengah musim dingin, menyelimutinya dengan dingin dan meresap ke dalam dirinya. Kemudian, sebuah suara yang menyeramkan, seperti utusan maut dari neraka, bergema di udara, "Aku tak akan memberimu kesempatan kedua." Dengan baik. Wajah Dong Fang Seng pucat pasi, pupil matanya menyempit, seluruh tubuhnya kaku, dan pikirannya seolah-olah dia sudah mati. Bagian 863. Berhenti. Dong Fanglu berdiri dan berteriak. Sayangnya, keadaan berubah dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Suara mendesing. Ujung pedang bergeser, menyerang ke arah timur dengan kekuatan mematikan. Meskipun tidak dimaksudkan untuk membunuh, serangan pedang itu sangat kuat, mematahkan tulang belakang Dong Fang Seng. Kemudian, Lin Chen melanjutkan dengan serangan telapak tangan lainnya, memberikan pukulan yang keras. Puff! Darah menyembur dari leher Dong Fang Seng yang, tulangnya patah, dan organ dalamnya hampir bergeser. Dia menjerit histeris. Dia berguling dan berputar seperti layang-layang sebelum jatuh ke tanah. Bang! Dengan tersentak, Dong Fang Seng dengan kaku menegakkan tubuhnya, seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah-olah sedang kejang. Urat-urat di wajahnya menonjol, mulutnya penuh darah, dan dia menatap Lin Chen dengan kebencian yang mendalam. Tetua, Anda terlalu memuji saya. Lin Chen muncul dengan anggun dalam sekejap, menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kau, mata Dong Fang Seng melotot, dan dia tidak bisa bernapas sebelum pingsan. Dong Fang Seng mengalami kekalahan telak. Seluruh aula menjadi hening, terdiam karena kagum. Lin Chen, dengan pedang di tangan, berdiri dengan bangga, gagah dan penuh semangat. Di bawah sinar matahari, pedangnya berkilauan dan memantulkan cahaya, menciptakan kontras mencolok yang sangat memengaruhi mata dan hati setiap orang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah anak itu sudah? Apakah saya terlalu berkonsentrasi, sehingga mata saya terlihat kabur? Anak itu jelas-jelas sudah ditakdirkan untuk gagal, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Semua orang menatap tak percaya pada sosok yang berdiri tegak di atas panggung pertempuran yang hancur, sosok yang mengesankan sekaligus angkuh. Jantung mereka berdebar kencang seperti guntur, badai dahsyat berkecamuk di dalam diri mereka, tak mampu menemukan kedamaian. Kita menang. Para tetua keluarga Qin menghela napas lega. Namun, mereka masih terlalu terkejut dan bingung untuk mencerna apa yang telah terjadi, dan mereka berdiri di sana dengan tercengang.
Tubuh Qin Yuanshan yang tegang tiba-tiba rileks, seolah-olah dia baru saja mengalami petualangan yang mendebarkan. Dia terkulai lemas, berkeringat dingin, hampir saja. Tapi itu adalah pembalikan yang sangat indah. Sangat cepat, mampu membalikkan keadaan dan menang melawan gerakan mematikan Dong Fang Seng. Gerakan dan kesadaran ini sungguh luar biasa. Seru wanita misterius itu berulang kali, jantungnya berdebar kencang. Yang lebih membingungkan lagi adalah ketika Lin Chen dalam bahaya, wanita misterius itu tidak mengerti mengapa reaksi emosionalnya begitu kuat. Apakah karena mereka berdua terlalu mirip? Di platform yang tinggi, keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Bahkan keluarga Huang dan yang lainnya, yang masih menunggu untuk menyanjung Dong Fang Lu, tertegun, wajah mereka kaku, dan mereka terdiam karena terkejut. Dong Fang Lu, khususnya, sudah berdiri dari tempat duduknya dan bahkan bersiap untuk ikut campur. Tetapi Lin Chen bertindak terlalu cepat, sehingga Dong Fang Lu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetua Seng. Dong Fang Lu berseru kaget dan langsung bergegas mendekat. Merasa Dong Fang Seng masih hidup, dia segera memasukkan beberapa pil ke mulutnya dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Dong Fang Seng. Yang membuat Dong Fang Lu marah adalah Lin Chen telah bertindak terlalu jauh, hampir melumpuhkan tulang Dong Fang Seng dan mematahkan persendiannya. Bahkan jika dia selamat, akan sangat sulit baginya untuk pulih tanpa latihan bertahun-tahun. Ini adalah seorang ahli alam inti emas, pilar dari keluarga besar manapun, dan Lin Chen begitu saja melumpuhkannya. Setelah pernapasan Dong Fang Seng stabil, Dong Fang Lu menarik kembali kekuatan suannya, wajahnya meringis marah saat dia menatap Lin Chen dengan ekspresi garang, menuntut, ini hanya pertandingan sparring persahabatan, mengapa kau menggunakan cara yang begitu kejam? Patriark Dong Fang, apakah Anda tidak merasa malu mengatakan itu? Semua orang yang hadir barusan melihat dengan jelas bahwa tetua Seng begitu kejam hingga ingin membunuh saya. Terlebih lagi, dia sudah menyatakan sebelum duel bahwa tidak masalah apakah saya hidup atau mati. Saya sudah bersikap lunak dengan mengampuni nyawanya. Ejek Lin Chen. Adapun apa yang dilakukan Patriark Dong Fang selama duel, Anda tahu betul. Saya menghormati Anda sebagai kepala keluarga dan akan memberi Anda sedikit kehormatan, berharap Anda akan bersikap bijaksana dan masuk akal. Kau, Dong Fang Lu sangat marah dan malu, karena tahu dia salah dan tidak mampu membantah. Mustahil. Pertama, keluarga Dong Fang bersalah, dan kedua, mengingat latar belakang Lin Chen, Dong Fang Lu harus menelan amarahnya di depan umum, betapapun besar kebencian dan kemarahan yang dipendamnya. Patriark Dong Fang, apakah Anda memiliki keberatan lain? Tanya Lin Chen dengan tenang. Taruhan tetaplah taruhan, dan keluarga Dong Fang mampu menanggung kerugian. Dong Fang Lu menggertakkan giginya dan berkata, karena kau sudah menang, mengapa kau tidak berani mengungkapkan nama aslimu? Apakah kau berencana untuk terus menyembunyikan identitasmu? Aku sudah memperkenalkan diri. Jika Patriark Dong Fang tidak mempercayaiku, tidak ada yang bisa kulakukan, kata Lin Chen, berpura-pura tak berdaya. Baiklah, aku akan mengingatmu. Siapapun kau atau seberapa kuat latar belakangmu, keluarga Dong Fang tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Kata Dong Fang Lu dengan marah, matanya menyala-nyala karena amarah. Jika ini tentang saling menguntungkan, kita bisa mendiskusikannya. Tetapi jika Anda ingin menjadi musuh saya sarankan Patriark Dong Fang untuk berpikir dua kali, ejek Lin Chen dengan nada meremehkan. Anak muda, jangan terlalu sombong dalam berurusan dengan orang lain, atau kau akan menanggung akibatnya cepat atau lambat. Aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat. Dong Fang Lu mendengus dingin, membantu Dong Fang Seng yang terluka parah dan pingsan, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, seru Lin Chen sambil menggenggam tangannya dan tersenyum, Patriark Dong Fang, kalau tidak salah ingat, Anda sendiri yang membuat perjanjian duel sebelum kompetisi. Sekarang saya sudah menang, bukankah Patriark Dong Fang seharusnya menepati janjinya? Aku mendengarnya. Dong Fang Lu sangat marah hingga hampir muntah darah. Dalam amarahnya, ia melupakan perjanjian duel yang telah dibuatnya dengan Lin Chen. Ia bahkan tidak pernah mempertimbangkan bahwa Lin Chen bisa menang. Sungguh memalukan. Apakah ini kasus kehilangan istri dan militer sekaligus? Dong Fang Lu sangat marah hingga wajahnya pucat pasi, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Penampilannya yang menyedihkan itu cukup menggelikan. Patriark Dong Fang, keluarga Dong Fang Anda telah berdiri di kota Ziyun selama ratusan tahun, selalu mengutamakan integritas dan menikmati reputasi yang terkenal. Di depan seluruh kota, tentu Anda tidak akan mengingkari hutang Anda. Lin Chen sengaja mengingatkannya, nadanya penuh sarkasme. Lin Chen hanyalah orang biasa yang tidak dikenal, dan itu tidak masalah, tetapi Dong Fang Lu waspada terhadap latar belakang Lin Chen, dan di bawah pengawasan semua orang, dia harus mempertimbangkan reputasinya sendiri dan kehormatan keluarganya. Selain itu, bahkan jika Lin Chen mengosongkan seluruh aula harta suci, harta karun ini hanya akan tersimpan sementara di tangannya. Selama Dong Fang Lu dapat menemukan kesempatan untuk secara diam-diam menundukkan Lin Chen, dia tentu saja dapat merebut kembali harta karun tersebut beserta bunganya. Keluarga Dong Fang kami tidak seperti penjahat keji yang menyembunyikan niat sebenarnya. Kami selalu menepati janji. Sekarang, saya jamin dengan kehormatan kepala keluarga bahwa aula harta suci akan diserahkan kepada Anda. Dong Fang Lu mendengus. Terima kasih, silakan terima ini. Lin Chen tersenyum meminta maaf. Hati-hati jangan sampai terbakar, selamat tinggal. Dong Fang Lu mendengus dingin dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Dengan kepergian Dong Fang Lu, keluarga Dong Fang, yang tadinya berharap untuk merayakan, kini begitu malu hingga ingin menghilang.
Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar yang pernah diderita keluarga Dongfang. Mereka menatap Lin Chen dengan kebencian yang mendalam, berharap bisa mencabik-cabiknya, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kita benar-benar menang, rasanya seperti mimpi. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, menurutku dialah harimau yang sebenarnya. Pertempuran hari ini benar-benar spektakuler. Aku tidak pernah menyangka ada yang berani menantang keluarga Dongfang. Penantian setengah hari ini sungguh sepadan. Aula harta karun suci adalah jantung kehidupan keluarga timur. Mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk itu. Sungguh patut diksianmu. Jika aku memiliki kemampuannya, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Meskipun aula harta suci tak ternilai harganya, itu adalah masalah yang pelik. Apakah dia bisa meninggalkan kota Ziyun sekarang masih belum pasti. Semua orang menghela napas lega, berbisik-bisik di antara mereka sendiri, benar-benar menikmati momen tersebut. Kita rugi, kita akan bangkrut. Ya Tuhan, aku kehilangan semua milikku, aku tidak bisa hidup lagi. Haha, aku menang, itu luar biasa, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Dari sekian banyak penjudi yang memasang taruhan, sebagian merasa senang dan sebagian lagi merasa sedih. Ini sungguh menggembirakan. Akhir-akhir ini kami merasa tercekik oleh keluarga Dongfang, tetapi akhirnya ada seseorang yang membantu keluarga Qin melampiaskan kemarahan mereka. Dulu aku membenci anak ini, tapi sekarang aku berterima kasih padanya dan mengaguminya. Para tetua keluarga Qin adalah orang-orang yang paling banyak tertawa. Seperti yang kuharapkan, kau tidak mengecewakanku. Namun, Dongfang Lu adalah orang yang pendendam. Apakah kau bisa meninggalkan kota Ziyun akan menjadi ujian berat bagimu. Meskipun Qin Yuanshan senang dan gembira atas kemenangan Lin Chen, dia juga khawatir tentang akibatnya. Di sisi lain, Lin Chen tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Dengan Tian Wu Hou dan cermin Juyuan yang melindunginya, bahkan jika Dongfang Lu berani menyerangnya, Lin Chen akan tetap berani dan sama sekali tidak gentar. Haha, pertempuran ini sangat memuaskan. Pengalaman bertarungku telah meningkat pesat. Sekarang saatnya menuai hasil kemenangan. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, tak diragukan lagi dialah pemenang terbesar. Selain itu, Lin Chen khawatir bahwa begitu Balai Harta Suci menerima kabar tersebut, mereka akan segera memindahkan harta karun dari Balai Harta Suci, sehingga Lin Chen harus mengejar ketinggalan. Namun, mengingat wanita misterius yang menatapnya sebelumnya, Lin Chen mendapat firasat buruk. Tak mampu menahan godaan. Setelah melihat sekeliling, wanita misterius itu memang masih bersembunyi di tengah kerumunan. Lin Chen menekan emosinya dan, di tengah tatapan kagum, dengan anggun dan alami turun dari arena pertarungan. Seolah menyambut seorang raja, kerumunan bubar dengan sendirinya. Tatapan wanita misterius itu tak pernah lepas dari Lin Chen. Melihat Lin Chen berjalan ke arahnya sambil tersenyum, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Hah? Apakah dia memperhatikanku? Atau aku terlalu sensitif? Selangkah demi selangkah, kita semakin dekat. Lin Chen dan wanita misterius itu saling bertatap muka. Sebuah ilusi, pasti ilusi. Wanita itu menjadi bingung dan kehilangan arah, bahkan tidak berani menatap mata Lin Chen. Saat ini juga, saat Lin Chen berpapasan dengan wanita misterius itu, sebuah suara yang familiar dengan lembut menyampaikan pesannya, Yaoer. Kota Ziyun sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, dan tidak disarankan bagi kita untuk berhubungan. Selain itu, jangan kembali ke keluarga Qin untuk saat ini, atau kau akan dengan mudah menarik perhatian keluarga Dongfang. Sebaiknya kau meninggalkan kota Ziyun sekarang dan menetap sementara di sebuah kota kecil sekitar 20 mil di luar kota. Aku akan menemuimu setelah aku menyelesaikan urusanku. Kuharap kau bisa memahami kekhawatiranku. Kebaikan. Wanita misterius itu terkejut. Perasaan bahagia, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang hilang, meluap di hatinya. Air mata menggenang di matanya, jantungnya berdebar gembira, dan dia berseru dengan penuh semangat, Chen. Kau benar-benar Chen, kau benar-benar hidup. Aku tahu, bagaimana kau tega meninggalkanku. Senang sekali, terharu. Rasanya seperti mimpi, aku tak pernah menyangka Lin Chen akan mengenaliku hanya dengan sekali pandang. Ketika Qin Yao terbangun dengan kaget, Lin Chen sudah menghilang di tengah keramaian. Air mata menggenang di matanya, dan dia terisak, Chen. Aku akan menunggumu, kau harus kembali dengan selamat untuk menemuiku. Bagian 864. Aula Harta Karun Suci. Sebagai jalur kehidupan ekonomi keluarga timur, tempat ini memiliki banyak sekali harta karun langka, yang menarik banyak pengunjung asing. Ini adalah pusat perdagangan terbesar di kota Ziyun, dan bisnis selalu berkembang pesat. Saat ini juga, setelah kemenangan gemilang Lin Chen, dia segera pergi ke Aula Harta Suci, hanya untuk mendapati bahwa aula itu telah menutup pintunya bagi pengunjung. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menggunakan wujud kesatuan dengan langit dan manusia untuk merasakan area tersebut dan mendapati orang-orang di dalamnya sedang buru-buru mengumpulkan harta dan barang berharga dari Aula Harta Suci. Dia mencibir, cepat sekali. Aku tidak bisa mengimbangi, tapi kau berhasil menyusul. Lin Chen telah mengantisipasi hal ini, karena tahu bahwa keluarga Dongfang pasti akan memindahkan semua harta mereka sebelum dia tiba di Aula Harta Suci. Namun, keluarga Dongfang masih terlalu lambat, jadi Lin Chen tetap tenang dan langsung menuju ke depan. Para penonton masih belum puas.
Mereka tahu bahwa kemenangan Lin Chen atas Dongfang Seng dan penguasaannya atas Aula Harta Suci pasti akan memicu perkembangan lebih lanjut, jadi mereka bergegas ke Aula Harta Suci untuk menyaksikan keseruan tersebut. Seperti yang kuduga, aku tahu ini belum berakhir. Hah, kenapa Aula Harta Karun Suci tiba-tiba ditutup? Aku sudah menduga ini. Aula Harta Suci adalah jalur kehidupan terpenting keluarga Dongfang. Bagaimana bisa dengan mudah direbut? Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mempersulit keadaan. Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Para penonton mulai mendiskusikannya dengan penuh minat. Di dalam Aula Harta Suci, semuanya dipenuhi dengan kesibukan. Cepat, kerjakan dengan cepat dan efisien. Buku-buku catatan itu, di mana? Berikan semuanya padaku. Jangan beri anak itu kesempatan untuk berbuat curang. Ingat, pilih barang-barang berharga, dan tinggalkan barang-barang tak berguna itu untuk anak itu, agar jangan sampai tersebar dan orang luar mengatakan bahwa keluarga Dongfang kita tidak dapat dipercaya. Seorang pria parubaya mengarahkan bawahannya untuk mengatur dan memindahkan barang-barang milik Balai Harta Suci, yang disimpan di dalam cincin spiritualnya. Bahkan jika Lin Chen datang mengetuk, dia akan mendapati tempat itu kosong. Orang yang bertanggung jawab tak lain adalah Dongfang Yuande, sesepuh kedua keluarga Dongfang. Sejak awal kontes bela diri, Dongfang Lu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan diam-diam memerintahkan Dongfang Yuande untuk segera kembali ke Aula Harta Suci, dengan maksud untuk memindahkan semua harta berharga ke sana. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dongfang Seng dikalahkan begitu cepat sehingga Lin Chen segera datang mengetuk pintunya. Tiba-tiba, bang! Dengan suara terkejut, Lin Chen menendang pintu kokoh Aula Harta Suci hingga terbuka. Kebaikan. Orang-orang yang sedang sibuk di dalam Balai Harta Suci semuanya terkejut dan berhenti. Ekspresi Dongfang Yuande juga berubah drastis, dia tidak menyangka Lin Chen akan tiba secepat ini. Siapa yang berani bertindak sembrono seperti itu di Aula Harta Suci? Dongfang Yuande tiba dengan amarah yang meluap, merasa sangat terhina dan marah melihat gerbang utama Aula Harta Suci hancur. Lin Chen melangkah maju, menatap Dongfang Yuande dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kau tampak agak familiar. Bolehkah aku bertanya kau tetua keluarga Dongfang yang mana? Aku Dongfang Yuande, tetua kedua keluarga Dongfang. Siapa kau, orang gila? Apa urusanmu menerobos masuk ke Aula Harta Suciku? Tanya Dongfang Yuande dengan nada angkuh. Hehe. Tetua Yuande, benarkah? Kata-katamu cukup menarik. Aku ingat kau hadir saat aku bertarung melawan Tetua Dongfang Seng, kan? Kalau begitu, kau pasti tahu tentang perjanjian duel yang dibuat keluarga Dongfang denganku, kan? Lin Chen tersenyum tipis. Perjanjian pertempuran apa? Aku yang selama ini mengurus urusan internal Balai Harta Suci dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi kau, dasar orang gila, berani menyerbu Balai Harta Suci kami. Jangan berani-berani pergi sebelum kau memberiku penjelasan. Teriak Dongfang Yuande dengan marah. Tentu saja, aku tidak pernah berniat pergi. Jika ada yang butuh penjelasan, kaulah yang harus memberikannya padaku. Kata Lin Chen dengan wajah muram. Dasar bajingan, kau yang memulai masalah ini duluan, dan sekarang kau berani meminta penjelasan. Dongfang Yuande meraung marah. Oh, apakah keluarga Dongfangmu mencoba mempermainkanku dengan cara kotor sekarang? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin dan berkata dengan suara berat, baiklah. Aku akan berpura-pura kau tidak tahu apa-apa. Akan kukatakan sekarang bahwa Aula Harta Suci sekarang berada di bawah namaku. Jika Tetua Yuande keberatan, dia bisa mengirim seseorang kembali ke istana untuk memverifikasi. Aku punya banyak kesabaran. Kalau begitu tunggulah di sini, aku akan kembali dan melapor kepada Patriark sekarang juga. Dongfang Yuande mencibir, dan hendak pergi. Tunggu, kau tidak boleh pergi. Lin Chen menghalangi jalannya dengan satu tangan. Sebagian besar harta karun Aula Harta Suci tersembunyi di tangan Dongfang Yuande. Bagaimana mungkin Lin Chen membiarkan Dongfang Yuande meninggalkan Aula Harta Suci bahkan setengah langkah pun? Apa maksudmu? Kata Dongfang Yuande dengan marah. Tetua Yuande, apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah ditipu? Semua orang tahu bahwa semua harta karun Aula Harta Suci sekarang berada di tangan Anda. Jika Anda pergi, kepada siapa saya harus mengadu? Lin Chen berkata dengan wajah muram, tidak pernah menyangka keluarga Dongfang begitu tidak tahu malu. Beraninya kau telah melanggar Balai Harta Suci kami tanpa alasan, dan sekarang kau bahkan berani menghalangiku untuk meminta verifikasi dari Patriark. Jangan keterlaluan, tegur Dongfang Yuande dengan dingin. Sungguh lelucon. Saat perjanjian duel berlaku, semua harta benda Balai Harta Suci menjadi milikku. Selama kau belum melangkah keluar dari Balai Harta Suci, semuanya adalah milik pribadiku. Tindakanmu menjarah hartaku saat ini jelas merupakan perampokan. Lin Chen berkata dingin, jika Tetua Yuande ingin memverifikasi ini dengan kepala keluargamu, dia bisa mengirim seseorang untuk melapor. Aku bisa menunggu balasan dengan sabar. Dasar bajingan, kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak membatasi kebebasanku. Dongfang Yuande sangat marah. Manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit kayu. Di depan semua orang, keluarga Dongfangmu bahkan telah meninggalkan sisa-sisa martabat terakhirmu, bukan? Lin Chen sengaja meninggikan suaranya. Sekarang kaulah yang tidak tahu malu. Aula Sengbao kami menjalankan bisnis dengan cara yang taat hukum, dan kau, orang gila yang tidak dikenal, datang untuk membuat masalah tanpa alasan tanpa bertanya di mana Aula Sengbao kami berada. Dongfang Yuande sangat marah, dan kata-katanya terdengar masuk akal.
Pasti ada sesuatu yang tidak beres, ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mempersulit keadaan. Keluarga Dongfang telah mampu membangun keberadaannya di kota Ziyun selama ratusan tahun dengan fondasi yang kokoh, dan itu semua tentang integritas dan reputasi. Tetapi apa yang dilakukan keluarga Dongfang sekarang sangat mengecewakan. Itu keterlaluan. Jika kau tak sanggup kalah, jangan membuat kesepakatan duel sejak awal. Tak perlu menyeret dirimu sendiri dan kehilangan muka. Kerumunan di luar aula ramai berceloteh dan menunjuk-nunjuk, semuanya memperdebatkan keluarga Dongfang. Apakah kalian sudah mendengar suara publik? Jika keluarga Dongfang kalian tidak ingin tercoreng nama baiknya, sebaiknya kalian bersikap baik. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang lebih tidak menyenangkan lagi, kata Lin Chen dengan tenang. Sudah kubilang, aku tidak tahu apa-apa tentang perjanjian duel itu. Dongfang Yuande mendengus marah. Semua orang di kota melihatmu di arena duel hari ini. Apakah kau pura-pura bodoh denganku? Apakah kau pikir aku mudah ditipu? Atau apakah kau pikir semua warga kota mudah ditipu? Lin Chen berkata dingin, baiklah. Cukup omong kosong ini, tolong jangan menguji kesabaranku lebih jauh lagi. Dongfang Yuande sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Sekalipun apa yang kau katakan tentang perjanjian duel itu benar, Aula Harta Suci dapat sementara berada di bawah namamu, tetapi kau tidak berhak membatasi kebebasanku. Baiklah, saya orang yang adil. Karena Seng Baotang telah dialihkan atas nama saya berhak mengakses buku rekening. Serahkan buku rekening itu sekarang, saya ingin memeriksanya sendiri, kata Lin Chen dengan suara berat. Maaf, buku rekening saat ini berada di tangan Patriark, dan hanya saya yang berhak melihat buku rekening tersebut darinya. Dongfang Yuande sangat angkuh dan tidak tahu malu. Baiklah, tinggalkan semua cincin roh di tanganmu untukku simpan dulu. Aku bisa membiarkanmu kembali dan meminta petunjuk kepada kepala keluarga Dongfang, kata Lin Chen dengan tenang. Karena Dongfang Yuande begitu tidak tahu malu, Lin Chen cukup sabar untuk mengikuti permainannya. Biarkan aku pergi. Kau anggap aku apa? Tangan dan kakiku adalah tubuhku sendiri, aku bisa pergi kemanapun aku mau, kau tidak bisa menghentikanku. Dongfang Yuande sangat arogan. Kalau begitu, biar ku katakan, tanpa penjelasan yang masuk akal, tidak seorang pun akan berani keluar dari aula harta suci, kata Lin Chen dengan tegas. Begitukah? Aku belum membuat perjanjian duel apapun denganmu. Jika kau berani menyakitiku sedikit pun, itu sama saja dengan menjadikan seluruh keluarga Dongfang musuh. Kau yakin? Kata Dongfang Yuande dengan nada sangat meremehkan. Keluarga Dongfangmu sungguh hina dan tak tahu malu, mengingkari janji dan mencuri harta pribadiku. Karena kau begitu tak tahu malu, mengapa aku harus menghormatimu? Lin Chen berkata dengan tegas, memperingatkan, jika kau tidak percaya, coba saja dan lihat apakah aku berani. Anda marah dan malu, Dongfang Yuande tahu kekuatan Lin Chen dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tersenyum sinis dan berkata, hehe, masalah ini sangat penting. Aku harus berkonsultasi dengan Patriark. Karena kau begitu berani menghalangi jalanku, aku bisa mengirim seseorang kembali ke istana untuk berkonsultasi. Tapi Patriark selalu sibuk, dan bawahanku memiliki sedikit pengaruh. Apakah kau bisa membujuk Patriark tergantung pada keberuntunganmu? Jelas. Dongfang Yuande sengaja mengulur waktu, dan mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Menyadari bahwa keadaan mungkin berubah dalam jangka panjang, Lin Chen tidak akan membuang waktu lagi dengan Dongfang Yuande. Dia berkata, jika tetua Yuande akan bermain curang, baiklah, aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Setelah itu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Sama-sama, bagaimana bisa kau bilang aku tidak diterima? Dongfang Yuande mencibir dengan nada menghina. Karena tetua Yuande bersikap tidak masuk akal, maka aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang sedang kulakukan untuk merebut kembali hadiah pertempuran yang memang hakku. Wajah Lin Chen muram, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dongfang Yuande berkeringat deras, menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, anak ini benar-benar pembuat onar yang tak kenal takut. Dia bahkan berani menghancurkan sekolah bela diri tetua Seng. Apalagi yang mampu dia lakukan. Tapi tugas yang diberikan oleh Patriark belum selesai. Selain itu, Aula Harta Suci adalah sumber kehidupan seluruh keluarga Dongfang kita. Bagaimana kita bisa begitu mudah menyerahkannya? Memikirkan hal ini, Dongfang Yuande menjadi agak waspada dan memerintahkan salah satu bawahannya untuk datang dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Pendengaran Lin Chen bahkan lebih sensitif daripada angin, jadi dia tentu saja mendengar semuanya dengan jelas. Satu batang dupa saja sudah cukup. Keluarga Dongfang kami pasti akan memberikan jawaban. Ejek Dongfang Yuande. Baiklah, aku akan menunggu giliran untuk menyalakan dupa berikutnya. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kau ciptakan. Lin Chen menemukan sebuah kursi dan duduk dengan tenang di pintu masuk aula harta suci, seperti sebuah gunung. Dongfang Yuande dan anak buahnya hanya bisa menahan amarah mereka, tetapi tidak berani melakukan tindakan gegabah. Mencoba merebut makanan dari mulut harimau bukanlah hal yang mudah. Aula harta suci terlalu penting bagi keluarga Dongfang. Jangankan hanya menunggu sebatang dupa terbakar, kami bisa menunggu berhari-hari dan bermalam-malam tanpa mendapat balasan. Kurasa keluarga Dongfang pasti sedang membahas langkah-langkah balasan, bertekad untuk melemahkannya. Tapi mengingat kepribadiannya, dia bahkan berani menyabotase Aula Tianwu, jadi aku ragu Aula Seng Bao bisa mempersulitnya.
Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, semuanya dengan penuh harap menantikan keputusan apa yang akan diambil Lin Chen atau keluarga Dongfang 1 jam kemudian. Bagian 865. Sekarang, Lin Chen, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, duduk santai di aula harta suci, namun tak seorang pun berani melangkah keluar dari aula tersebut. Wajah Dongfang Yuande berkedut, tinjunya mengepal erat, amarahnya meluap, hatinya bergejolak, dan ia berkeringat deras. Sebenarnya, Dongfang Yuande telah mempertimbangkan untuk memanfaatkan ketidaksiapan Lin Chen untuk keluar dari aula harta suci dalam satu kali serangan. Selama dia berhasil melarikan diri dari aula harta suci, Lin Chen tidak akan punya alasan untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Melihat sikap tenang Lin Chen, dan setelah menyaksikan sendiri kekuatan Lin Chen, bahkan Dong Fang Seng, seorang kultivator inti emas tingkat 2, telah menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen, dia, dengan kultivasi inti emas tingkat 1, benar-benar kurang percaya diri untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Chen. Setelah berpikir panjang, Dongfang Yuande akhirnya menyerah, sambil menggertakkan giginya karena benci, sialan kau. Aku akan bersabar denganmu untuk sementara. Tunggu jawaban Patriark, lalu kita lihat betapa sombongnya kau. Di luar gereja Santo Paulus. Hampir 1 jam sejak dupa terakhir dibakar, dan keluarga Dongfang masih belum memberi kami jawaban. Keluarga Dongfang jelas berusaha mengulur waktu, dan saya khawatir tidak akan ada jawaban yang pasti. Aku sangat ingin melihat apa yang akan dia lakukan setelah sebatang dupa terbakar. Akankah dia benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Dongfang? Terlepas dari siapa pemenang akhirnya hari ini, prestise dan reputasi keluarga Dongfang selama ratusan tahun terakhir telah hancur. Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dengan sabar menunggu. Segera, Tetua Yuande, teriakan terdengar dari luar pintu, dan Huang He beserta beberapa kepala keluarga lainnya dari kota Ziyun datang untuk membantu. Namun, saat melihat Lin Chen, dia masih waspada dan dengan gugup berjalan melewatinya sebelum masuk. Patriark Huang, Patriark Li, Patriark Nan, kalian datang tepat pada waktunya. Mata Dongfang Yuande berbinar, menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi, dan dia menyambut mereka dengan senyuman. Huang He melirik Lin Chen dan dengan sengaja bertanya, Tetua Yuande, siapakah ini? Orang gila yang gegabah berani menyerbu aula harta suci saya. Saya akan mengirim seseorang untuk berkonsultasi dengan Patriark. Dongfang Yuande sengaja menekankan kata-katanya, sementara Lin Chen tetap acuh tak acuh dan mengasingkan diri di balik pintu tertutup untuk beristirahat. Siapa orang gila ini yang berani bersikap begitu sombong? Huang He menyela. Sebagai antek paling setia keluarga Dongfang, Huang He memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi wajar jika dia penuh percaya diri. Jangan kita bicarakan itu. Boleh saya bertanya apa yang membawa kalian para tetua kemari? Tanya Dongfang Yuande, tanpa menyadari situasi yang sedang terjadi. Tetua Yuande, Anda sangat pelupa. Kami telah memesan di Balai Harta Suci beberapa hari yang lalu. Kami senang bisa datang dan menyelesaikan transaksi hari ini, kata Huang He sambil tersenyum lebar. Memesan. Dongfang Yuande mengerutkan kening, lalu menyadari maksudnya dan segera tertawa. Benar, lihat ingatanku. Jika keluarga Huang tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Saat ini ada masalah di Aula Sengbao, tapi itu seharusnya tidak memengaruhi transaksi, kan? Huang He tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak. Mohon, para kepala keluarga yang terhormat, sampaikan pesanan Anda agar saya dapat mencocokkan catatan keuangan untuk Anda, kata Dongfang Yuande sambil tersenyum. Tiba-tiba, mata Lin Chen tiba-tiba membelalak, dan dia berkata dengan tiba-tiba, Tetua Yuande, apakah Anda berpura-pura saya tidak ada? Yang mulia, apakah Anda tidak mendengar saya dengan jelas? Ini adalah perintah yang diterima oleh harta suci kita beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan perjanjian pertempuran yang Anda sebutkan, perintah ini baru berlaku hari ini. Adapun transaksi yang diterima oleh harta suci sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian pertempuran. Kata Dongfang Yuande dengan suara berat. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Aku sudah bilang bahwa seluruh aula Sengbao sekarang adalah milikku. Berapapun pesanan yang kau terima sebelumnya, selama belum ada transaksi yang selesai, itu tetap milikku. Ejek Lin Chen. Lagi pula, jangan perlakukan aku seperti anak kecil yang mudah ditipu. Aku sudah menunggu hampir 1 jam, bukan untuk melihatmu bermain-main. Singkatnya, jika tidak ada jawaban pasti setelah sebatang dupa terbakar, aku akan mengambil tindakan tegas. Hei, jangan coba-coba, teriak Dongfang Yuande dengan marah. Siapa yang menindas siapa, dunia akan menghakiminya, kata Lin Chen dingin. Nak, bagaimana dengan pesanan yang kita buat sebelumnya? Kata Huang He dingin. Sekarang saya adalah pemilik aula harta suci. Jika Anda perlu melakukan transaksi, Anda bisa berkonsultasi dengan saya. Jawab Lin Chen. Baik, kirimkan pesanannya, kata Huang He, dan kepala keluarga menyerahkan pesanan itu kepada Lin Chen. Pesanan itu berisi setidaknya beberapa ribu barang berbeda. Meskipun Lin Chen tidak mengenali banyak harta karun langka dan berharga, harga yang tertera pada pesanan itu sangat rendah, praktis sangat murah, tidak berbeda dengan diberikan secara cuma-cuma. Lin Chen dengan santai mengambil formulir pesanan, meliriknya, dan mencibir, "Heh, jangan kira kau bisa menindas orang hanya karena aku tidak tahu apa-apa. Kalau aku ingat dengan benar, akar roh api ini bernilai 10.000 tael emas di pasaran. Apa maksudmu mencantumkannya sebagai 1 tael emas?"
Lagi pula, pil bigu ini tak ternilai harganya, setara dengan 30 batu spiritual kelas rendah di sekte ini. Apa kau bercanda dengan menyebutnya seharga 10 tael emas? Pedang awan ungu ini bahkan lebih luar biasa. Ini adalah pedang spiritual tingkat menengah, nilainya setara dengan sejumlah batu spiritual tingkat tinggi. Aku akan memberimu 10.000 tael emas, pergi dan ambilkan aku 10 pedang itu. Sebelum kau mencoba melindungi kepentingan tuanmu, bisakah kau menggunakan akal sehatmu dulu? Lin Chen hampir tidak bisa berkata-kata ketika melihat perintah itu. Huang He dan yang lainnya tersipu malu. Bahkan Dongfang Yuande pun tak sanggup menatap mereka. Apakah mereka orang-orang bodoh yang dikirim oleh kepala keluarga Dongfang? Namun Huang He masih belum menyerah, dan membalas dengan tenang, apa yang kau tahu? Keluarga-keluarga besar kami telah bekerja sama dengan keluarga Dongfang selama bertahun-tahun, saling membantu dan menguntungkan. Kepala keluarga Dongfang berterima kasih atas kerja keras keluarga-keluarga besar selama bertahun-tahun, dan telah memberi kami perlakuan istimewa sebagai balasannya. Diskon, kalian bahkan tidak meminta kepala keluarga Dongfang untuk memberi kalian makan gratis. Dasar idiot, pergi dari hadapanku. Lin Chen tak kuasa menahan amarahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami mudah ditipu? Benar sekali, di kota Ziyun, siapa yang tidak tahu bahwa Seng Bao Hall berdagang barang-barang berharga? Terlebih lagi, Seng Bao Hall selalu memprioritaskan keuntungan, kapan pernah mengalami kerugian. Sekalipun kau ingin menyelamatkan keadaan, kau tidak bisa menghina kecerdasan kami seperti ini. Para penonton juga mengungkapkan rasa jijik dan ejekan mereka. Dengan baik, Huang He dan yang lainnya saling bertukar pandangan bingung, kemarahan mereka berubah menjadi rasa malu. Mereka sebenarnya datang untuk menyelamatkan atas inisiatif mereka sendiri, berharap untuk mendapatkan simpati dari keluarga Dongfang, tetapi Lin Chen telah mempermalukan mereka dengan begitu mudah. Dongfang Yuande juga merasa sangat terhina dan dengan marah berteriak, keluar dari sini sekarang juga. Ya. Huang He dan para pengikutnya menundukkan kepala dan menyelinap pergi. Tetua Yuande, waktunya hampir habis. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk memainkan trik-trik kecil ini denganmu. Jika kau tidak merasa malu, aku akan merasa malu untukmu, kata Lin Chen dengan sinis. Jangan khawatir, keluarga Dongfang menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Saat waktunya tiba, kami akan memberikan jawaban. Dongfang Yuande mencibir. Saya baru saja selesai berbicara. Bawahan yang pergi meminta instruksi bergegas kembali dan membisikkan sesuatu ke telinga Dongfang Yuande. Dongfang Yuande mengangguk sedikit dan bertanya kepada Lin Chen, Tuan, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Jangan bertele-tele, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja terus terang. Tentu saja, jangan mencoba berkomunikasi denganku dengan berbisik. Karena keluarga Dongfangmu selalu berbicara tentang mengutamakan reputasi, maka biarkan seluruh kota melihat betapa berharganya reputasimu. Lin Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Yang mulia, berikanlah sedikit kelonggaran agar orang lain juga berkesempatan untuk bertemu Anda lagi, kata Dongfang Yuande dengan marah. Maaf, tapi keluarga Dongfangmu telah mengingkari janji dan mempersulitku di setiap kesempatan. Aku ingin mengatakan kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi jangan sebutkan lagi apakah kita akan bertemu lagi, kata Lin Chen dengan sinis. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur padamu. Dongfang Yuande menahan amarahnya dan berpikir, tetua Seng saat ini terluka parah, dan patriark sedang merawatnya dan tidak bisa pergi. Namun, patriark kami selalu menghargai keharmonisan dan dengan tulus mengundangmu ke kediamannya sebagai tamu. Kami menawarkan artefak paling berharga keluarga Dongfang, giok api, sebagai permintaan maaf. Bagaimana menurutmu? Ya Tuhan, ini benar-benar giok api. Itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Meskipun Aula Harta Suci memiliki harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya, harta karun tersebut sebagian besar ditujukan untuk dunia fana. Namun, giok api mendalam adalah harta karun yang tak tertandingi bagi para praktisi bela diri. Jika aku memiliki kultivasi seperti itu, aku pasti akan memilih giok api mendalam. Para hadirin tersentak kaget, menunjukkan ketenaran Huo Xuanyu yang luar biasa. Lin Chen mengerutkan kening dan mencibir, giok api. Memang berharga, tapi aku khawatir itu jebakan. Kelancaran, beraninya kau menghina karakter patriark. Dongfang Yuande menegur dengan dingin. Hehe, maaf, aku orang yang menepati janji, aku tidak akan pernah terlalu serakah. Karena aku sudah memenangkan Aula Harta Suci, yang kuinginkan hanyalah semua isinya. Adapun kunjungan ke kediaman Anda yang terhormat, jujur saja, aku tidak punya hubungan dengan keluarga Dongfang Anda dan sama sekali tidak tertarik. Lin Chen mencibir, jika keluarga Dongfang Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, serahkan semua yang menjadi hak milikku segera, dan selesai. Yang mulia, apakah Anda tidak mengetahui nilai giok api ini? Dongfang Yuande menahan amarahnya. Aku tahu, tapi aku lebih menghargai hidupku. Lin Chen tersenyum sambil bercanda. Tapi tetua Seng sekarang terluka parah, dan tidak nyaman bagi patriark untuk pergi. Mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk meminta instruksi lagi dan memberi Anda jawaban? Kata Dongfang Yuande dengan suara berat. Aku bilang aku hanya akan memberimu waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Sekarang waktunya sudah habis, dan kau masih belum bisa memberiku jawaban pasti, maka aku tidak punya pilihan selain. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin.
Dongfang Yuande mundur selangkah dengan waspada, berkata dengan panik, Yang Mulia, sebelum Anda melakukan apapun, saya sarankan Anda untuk memikirkannya dengan saksama. Patriark kita telah menunjukkan ketulusan yang cukup kepada Anda, jadi janganlah bersikap tidak berterima kasih. Sekarang kalianlah yang tak tahu malu. Mata Lin Chen berkilat dingin. Pelarian berdarah. Dengan hampir tanpa jejak darah yang tersisa, dia mendekati mereka dalam sekejap mata. Cepat. Ekspresi Dongfang Yuande berubah drastis. Meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan terhadap Lin Chen, dia tetap tidak bereaksi tepat waktu. Momen. Aku merasakan angin dingin menerpa diriku, menembus langsung ke hati dan jiwaku. Dalam keadaan linglung, bayangan hantu itu berkedip dan mendekat. Dongfang Yuande tidak punya kesempatan untuk memahami gerakan Lin Chen dan baru saja akan menyerang ketika sebuah pedang panjang yang dingin dan berat menghantam bahunya dengan keras. Aku sudah memberimu kesempatan demi kesempatan, tetapi kau berulang kali mempersulitku dan memperolok-olokku. Karena keluarga Dongfangmu tidak menepati janji, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Kata Lin Chen dingin, wajahnya setajam pisau, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dengan baik. Dongfang Yuande merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, wajahnya menegang, dan ia dipenuhi rasa takut. Tidak heran Dongfang Seng menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen. Teknik geraknya, dikombinasikan dengan kemampuan pedangnya, benar-benar tidak terduga dan mustahil untuk ditangkis. Bagian 866. Sangat cepat. Masih tetap mendominasi dan tegas seperti biasanya. Kami sudah mengantisipasi hal ini. Mengingat kepribadiannya, bagaimana mungkin dia mentolerir ejekan keluarga Dongfang? Yang tidak kami duga adalah dia bertindak begitu impulsif dan tegas, yang sekarang membuatnya menjadi musuh bebuyutan keluarga Dongfang. Para penonton terkejut. Mereka merasa seolah-olah tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Lin Chen dengan mudah menaklukkan Dongfang Yuande dengan satu tebasan pedang. Dongfang Yuande berkeringat dingin, bahkan tidak menyadari bagaimana Lin Chen telah bertindak. Ia berkata dengan panik, Yang Mulia, apa maksud Anda? Menolak kebaikan kepala keluarga itu satu hal, tetapi berani-beraninya Anda bersikap kurang ajar kepada saya. Sudah kukatakan sebelumnya, aku adalah orang yang berprinsip, dan aku selalu menepati janji. Karena jawabanmu masih tidak berarti setelah sebatang dupa terbakar, maka aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Kata Lin Chen dingin. Metode apa? Di depan begitu banyak orang, berani-beraninya kau membunuhku. Dongfang Yuande mencibir. Sekarang kau adalah pencuri, mencuri hartaku. Jika kau tidak mengembalikannya dengan jujur, aku tidak punya pilihan selain melumpuhkanmu dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kata Lin Chen dingin. Beraninya kau. Wajah Dongfang Yuande dipenuhi amarah. Kau benar-benar tidak mengenalku. Aku adalah seseorang yang tidak takut pada langit maupun bumi, dan aku tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakanku. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin, pedangnya berkelebat, dan dia mendekat. Cih. Retakan berdarah muncul di leher Dongfang Yuande. Dia merasakan sakit yang tajam dan pucat pasi karena ketakutan. Dia tergagap, tenanglah, tenanglah. Semuanya bisa dibicarakan. Tidak ada diskusi. Katakan sekarang juga, atau kau akan kehilangan kepalamu. Kata Lin Chen dingin. Tentu saja, jangan ragu, dan jangan menguji kesabaranku lagi. Aku beri kau 3 tarikan napas untuk mempertimbangkan, dan kau akan menanggung akibatnya. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin menjadikan seluruh keluarga Dongfang sebagai musuh? Kata Dongfang Yuande sambil menggertakkan giginya. 1. Kata Lin Chen dingin, sama sekali mengabaikannya. Kau, Dongfang Yuande sangat marah hingga ia berkeringat dingin. 2. Lin Chen menekankan, serangan pedangnya semakin kuat. Wajah Dongfang Yuande pucat pasi, dia sama sekali tidak bisa berunding dengan Lin Chen. Merasakan getaran di bibir Lin Chen dan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar darinya, Dongfang Yuande segera menyerah karena takut. Tidak, tenang saja, aku menyerah. Aku menyerah, oke. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Sikap pedang Lin Chen sedikit melunak, tetapi masih tetap tertancap kuat di tenggorokan Dongfang Yuande. Dia berkata dingin, tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sebelumnya. Jika kau berani bermain-main lagi, aku tidak akan bisa menghentikan pedang ini. Ya, Dongfang Yuande bermandikan keringat dingin dan kehilangan kesabarannya. Meskipun Balai Harta Suci adalah jantung kehidupan keluarga Dongfang, Dongfang Yuande lebih menghargai hidupnya sendiri, dan dia merasa bahwa kepribadian Lin Chen sedemikian rupa sehingga dia mampu melakukan hal-hal gila apapun. Segera setelah itu, Dongfang Yuande dengan patuh menyerahkan buku catatan dan cincin roh, sambil berkata dengan panik, buku catatan dan harta karun yang telah saya kumpulkan semuanya ada di sini. Silakan lihat. Lin Chen mengambilnya dengan satu tangan, meliriknya dengan dingin, dan berkata dengan lesu, bukankah kau masih memakai cincin roh di tanganmu? Tuan, ini adalah barang-barang pribadi saya. Saya sudah menyerahkan harta yang saya terima. Jangan coba-coba memanfaatkan saya lagi. Dongfang Yuande menjadi gelisah. Maaf, aku tidak mempercayaimu. Lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa semua yang ada di aula harta suci adalah milikku. Kata Lin Chen sambil berpikir. Ini perampokan, kata Dongfang Yuande dengan marah. Perampok, kau bukan hanya mengambil harta pribadiku, kau hanya mengada-ada. Balas Lin Chen dengan sinis.
Kau, bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok, jangan keterlaluan. Dongfang Yuande sangat marah dan merasa sangat malu. Kalau begitu silakan lompat, kata Lin Chen dengan nada meremehkan, tapi pedang di tanganku ini tidak akan menuruti perintahku. Hati-hati, atau aku akan memenggal kepalamu. Ini keterlaluan. Gunakan metode mereka sendiri untuk melawan mereka. Baiklah, aku akan menelan penghinaan ini. Adapun apakah kau bisa meninggalkan kota Xiun hidup-hidup, itu tergantung pada keberuntunganmu. Hidup atau matiku adalah urusanku, kau tak perlu khawatir. Serahkan sekarang juga. Ekspresi Lin Chen dingin, ketajamannya terlihat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Serahkan, serahkan. Dongfang Yuande gemetar, benar-benar ketakutan pada Lin Chen, dewa yang ganas ini. Kemudian, dengan berat hati, Dongfang Yuande menghapus tanda dari cincin roh itu, menahan amarahnya, dan dengan enggan menyerahkan cincin roh itu kepada Lin Chen. Hidup itu tak ternilai harganya, dan uang hanyalah hal lahiriah. Orang seharusnya selalu berpikir lebih positif. Lin Chen tersenyum sambil menyimpan cincin rohnya. Namun, saat Lin Chen menerima cincin roh, wajah Dongfang Yuande tampak muram, dan matanya memancarkan cahaya jahat. Suara mendesing. Kilatan dingin muncul, dan Dongfang Yuande mengeluarkan belati. Dasar pencuri gila, matilah. Dongfang Yuande meraung, tangannya bergerak cepat, mengeluarkan cahaya tajam dan dingin saat dia dengan ganas menyerang gantian vital Lin Chen dari jarak dekat. Jika itu adalah orang biasa, diserang secara tiba-tiba oleh Dongfang Yuande kemungkinan besar akan mengakibatkan mereka menderita kerugian. Sayangnya, Dongfang Yuande secara tak sengaja bertemu dengan Lin Chen. Kemampuan persepsi dan reaksi Lin Chen sangat maju sehingga bahkan kultivator inti emas tingkat ketiga atau keempat mungkin tidak dapat menandinginya. Upaya Dongfang Yuande untuk melancarkan serangan mendadak jelas merupakan kesalahan yang ia lakukan sendiri. Dongfang Yuande bertindak cepat, tetapi reaksi Lin Chen bahkan lebih cepat. Aku bisa melihatnya. Kilatan cahaya yang mengerikan semakin mendekat, hampir dalam jangkauan. Tiba-tiba, tubuh Lin Chen menggeliat seperti ular, seolah-olah itu telah direncanakan, dan ujung yang tajam nyaris saja melewati pinggang Lin Chen. Dengan baik, serangan Dongfang Yuande meleset, ekspresinya berubah drastis, dan firasat buruk segera muncul di hatinya. Sungguh, tangan Lin Chen yang lincah dan tak terduga, seperti ular, melesat mengelilingi tepi yang tajam dan mengunci pergelangan tangan Dongfang Yuande dengan cengkeraman punggung tangan. Dongfang Yuande tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak mampu melakukan tindakan balasan lebih lanjut. Grenoble. Dengan tulang tangan yang patah, Lin Chen, seolah menggunakan teknik bergulat, dengan ganas mematahkan paha Dongfang Yuande dan memutar seluruh tubuhnya, menahannya di tanah. Kemudian, belati itu jatuh ke tanah, dan Lin Chen menangkapnya tanpa ragu-ragu. Dongfang Yuande menyadari ada sesuatu yang salah, wajahnya pucat pasi, dan dia berteriak ketakutan, "Yang mulia, selamatkan nyawa saya. Kasihanilah saya. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kau akan mengira aku hanya seekor kucing peliharaan," kata Lin Chen dingin, sambil memutar-mutar belatinya. Cih! Sejumlah tetesan darah berhamburan saat Lin Chen dengan kejam memutus tendon Dongfang Yuande. Namun Lin Chen tetap bertekad untuk tidak menyerah, dan langsung memutus tendon di tangan Dongfang Yuande yang lain, menyebabkan Dongfang Yuande menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih. Jika kau bekerja sama dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Lin Chen berkata dingin, melemparkan Dongfang Yuande ke udara lalu menendangnya lagi. Ah! Gelombang! Dongfang Yuande menjerit dan langsung terlempar seperti anjing yang menerkam mangsanya, lalu jatuh terlentang di tanah. Seluruh tubuhnya kejang hebat, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, yang menunjukkan betapa kuatnya tendangan Lin Chen. Para penonton sangat ketakutan sehingga mereka berpencar ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Terlalu cepat, aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetua Yuande benar-benar luar biasa. Bahkan Tetua Sengda pun tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mengapa dia begitu putus asa? Begitulah kata mereka, tapi dia sudah keterlaluan. Bukankah ini persis yang diinginkan keluarga Dongfang? Kepala keluarga Dongfang pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Semua orang menghela napas kecewa. Lebih tua, para anggota Seng Baotang dan yang lainnya bergegas keluar, bukan hanya untuk melindungi Dongfang Yuande, tetapi juga karena takut terluka, secara tidak sadar menjaga jarak dari Lin Chen, dewa yang ganas ini. Tak mampu menahan godaan. Dongfang Yuande dibantu berdiri. Tendangan Lin Chen sangat kuat, menyebabkannya kesakitan luar biasa dan membuatnya benar-benar tak berdaya untuk melawan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Kembali dan laporkan ke kepala keluarga segera." Setelah terdiam sejenak, Dongfang Yuande dengan marah berkata kepada Lin Chen, "Anak muda. Karena kau punya nyali, sebaiknya jangan pergi." "Cek, apa kau pikir aku takut padamu?" Lin Chen mencibir, dengan nada sangat meremehkan. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen melirik sekilas ke sekeliling bagian dalam aula harta suci. Hampir semua barang berharga telah diambil. Dia mencibir dalam hati, keluarga timur benar-benar pengkhianat. Mereka benar-benar meninggalkan sampah ini untukku. Karena kalian begitu tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku juga bersikap kejam. Itu saja. Lengan Lin Chen bergetar hebat saat dia menyalurkan api emas Xuan Huang miliknya. Membakar.
Kobaran api yang besar dan dahsyat menyembur keluar. Dalam sekejap, seluruh aula harta suci dilalap api, berkobar hebat, sementara sosok Lin Chen menghilang samar-samar ke dalam kobaran api. Tidak, ini adalah puncak dari semua kerja keras keluarga Dongfang kita. Dongfang Yuande berteriak marah dan sedih, matanya merah padam. Gereja itu hangus terbakar, seluruh gereja permata suci telah terbakar habis. Sungguh luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya dalam ratusan tahun. Itulah semangat sejati, saya sangat terkesan. Kerumunan orang terengah-engah takjub saat menyaksikan kobaran api yang dahsyat, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Istana Qin. Qin Yuanshan telah kembali ke ruang kerjanya sendirian, menunggu kabar. Patriark, sesuatu yang mengerikan telah terjadi lagi. Para tetua bergegas masuk. Apa sih yang diributkan? Qin Yuanshan mengerutkan kening, dia sendiri juga cukup penasaran. Patriark, setelah kompetisi berakhir hari ini, anak laki-laki itu langsung pergi ke aula harta suci, hanya untuk ditolak dan menghadapi berbagai macam kesulitan dari Dongfang Yuande. Tapi kemudian keadaan menjadi menarik. Anak itu sama sekali tidak menghormati keluarga Dongfang. Dia tidak hanya melumpuhkan Dongfang Yuande di depan umum, tetapi juga membakar seluruh gedung Sengbao, menyebabkan kehebohan di seluruh kota. Ini benar-benar pukulan telak bagi keluarga Dongfang, sungguh memuaskan. Iya, keluarga Dongfang telah menindas kita selama berhari-hari, dan akhirnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku yakin seluruh keluarga Dongfang sedang gempar sekarang. Para tetua sangat gembira dan merasa bangga. Oh, ada kabar tentang anak itu. Qin Yuanshan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku dengar setelah aula harta suci hancur terbakar, anak itu menghilang begitu saja. Lagi pula, anak itu sangat lincah dan kemampuan bersembunyinya tak tertandingi. Bahkan jika dia bersembunyi di kota ini, keluarga timur mungkin tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Kalau tidak, mereka tidak akan repot-repot mengatur duel untuk memancingnya ke dalam perangkap, jawab Tetua Agung. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Kita tidak perlu berlebihan atau membuat keributan. Mari kita bersikap tenang saja. Qin Yuanshan bereaksi dengan santai, tetapi di dalam hatinya merasa tak berdaya, anak ini benar-benar mampu melakukan hal-hal gila apapun. Itu benar. Ketika berita itu sampai ke keluarga Dongfang, itu seperti sebuah ledakan. Dongfang Lu sangat marah dan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Dongfang untuk mencari di seluruh kota. Dongfang Lu juga secara pribadi pergi untuk berjaga-jaga terhadap aktivitas mencurigakan di luar kota. Bagian 867. Malam tiba dengan tenang. Langit diselimuti awan gelap, malam yang ditakdirkan untuk penuh kegelisahan. Sekarang, Lin Chen terbang melintasi udara, menembus awan berkabut, dan memanfaatkan malam hari, ia diam-diam menyelinap keluar dari kota Ziyun. Tentu saja, untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap raja terlebih dahulu. Untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran keluarga Qin, Lin Chen tidak berniat berhenti sampai di situ. Selain itu, ia telah memperhitungkan bahwa karena situasinya sudah sejauh ini, Dongfang Lu pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, Lin Chen tidak sengaja menyembunyikan niatnya, tetapi menunggu dengan sabar hingga mangsanya termakan umpan. Namun, tingkat kultivasi Dongfang Lu tidaklah sederhana, diperkirakan dia telah mencapai tingkat kelima dari alam inti emas. Untuk berjaga-jaga dan mencegah serangan mendadak, Lin Chen terus mengawasi pergerakan di sekitarnya dengan pola pikir yang selaras dengan langit dan manusia. Tentu saja, kultivator inti emas tingkat 5 adalah seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh Lin Chen. Namun, Lin Chen bukannya tanpa rencana cadangan, karena cermin pengumpul Yuan sudah terisi penuh energi. Jika dia memanfaatkan kesempatan itu sudah cukup untuk memberikan pukulan telak kepada seorang ahli alam inti emas tingkat 5. Bahkan jika semua upaya gagal, masih ada Markis Tianwu yang diam-diam mengawasi semuanya, jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, peluang kemenangan mereka masih cukup tinggi. Sekalipun mereka kalah dalam hal kekuatan, mereka tetap bisa lolos tanpa cedera. Mungkin. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 20 mil, indera spiritual Lin Chen tergerak. Sungguh. Sebuah kekuatan tak terlihat sedang melacak kita. Kau benar-benar belum menyerah dengan niat jahatmu. Kalau begitu, aku akan memastikan kau tidak akan keluar hidup-hidup. Lin Chen mencibir dalam hati, semangat bertarungnya melonjak. Pikiran untuk melawan musuh yang kuat membuatnya bersemangat. Sejak menembus alam inti emas, kekuatan Lin Chen meningkat drastis, dan ia memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Hanya dengan bertarung melawan lawan yang kuat ia dapat terus meningkatkan kemampuannya dan menembus batas kemampuannya sendiri. Namun, Dongfang Lu mungkin tidak menyadari bahwa Lin Chen sudah siaga, terus menyembunyikan auranya dan dengan cepat mendekat. Jelas bahwa Dongfang Lu waspada dan ingin menemukan kesempatan teraman untuk menyerang dengan tegas. Iya, Dongfang Lu tidak pernah menyangka bahwa dengan kesatuan langit dan manusia milik Lin Chen, ditambah dengan sepasang mata iblis emasnya yang dapat melihat menembus segalanya, bahkan seorang ahli alam inti emas tingkat 5 pun akan kesulitan untuk lolos dari pandangannya. Karena kau begitu sabar, kalau begitu aku akan ikut bermain. Lin Chen terkekeh jahat, berpura-pura mengabaikannya, dan dengan santai terbang di udara. Lagi pula, dengan kekuatan Lin Chen, ditambah dengan tahap ketiga dari tubuh pertempuran naga bintang dan teknik pelarian darah yang ampuh, bahkan seorang ahli alam inti emas tahap kelima pun akan kesulitan membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Gelombang. Angin berhembus kencang,
dan Dongfang Lu, seperti hantu, bersembunyi di awan. Matanya, setajam mata elang, memancarkan cahaya yang ganas, terus-menerus memantau setiap gerakan Lin Chen. Anak nakal ini benar-benar sombong. Dia melukai salah satu tetua klan kita, membakar aula harta suci di depan umum, dan masih berpikir dia bisa seenaknya keluar dari kota Ziyun. Apa dia benar-benar berpikir keluarga Dongfang mudah ditindas? Dongfang Lu berkata dengan wajah penuh amarah dan tatapan jahat, jika aku tidak menghabisi orang gila ini hari ini, aku bukan Dongfang Lu. Desir. Bayangannya, seperti hantu, lenyap ke dalam awan dan kabut, diam-diam mendekati Lin Chen. Wajah Dongfang Lu tampak muram. Setelah mengidentifikasi dan mengunci targetnya, dia membentuk segel tangan dan bergumam, teknik segel. Berbagai manifestasi tersegel. Dalam sekejap, angin perubahan sedang bertiup, dan ruang angkasa sedang mengalami perubahan. Lin Chen mengerutkan kening dan membeku di udara. Tapi kemudian aku melihatnya. Awan dan kabut di sekitarnya mengalami transformasi dramatis, menyapu area tersebut seperti arus deras, seketika menutup ruang di sekitarnya dan menjebak Lin Chen sepenuhnya. Dasar pencuri gila, kau pikir kau mau pergi kemana? Teriakan menggelegar menggema dari langit. Boom, gelombang. Awan-awan luas yang mengalir menyatu membentuk jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, melancarkan serangan tanpa henti dan dahsyat. Seperti jaring yang dilemparkan ke langit, ia menutupi setiap celah, membuat Lin Chen tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Kekuatan dahsyatnya memampatkan ruang, membuat Lin Chen merasa seolah terjebak di rawa, tubuhnya seberat gunung, tidak mampu bergerak sedikitpun. Tekanan luar biasa itu mendorongnya tanpa henti, membuatnya tidak mungkin menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri. Sungguh kejam. Mengetahui kemampuan fisik Lin Chen yang luar biasa, Dongfang Lu langsung memblokir semua jalur pelarian Lin Chen. Karena tidak ada pilihan lain, Lin Chen terpaksa mengikuti permainan. Armor Starfire. Cahaya menyala terang saat Lin Chen memanggil baju sirah pelindungnya. Dengan fisik tempurnya yang kuat dan pertahanan kokoh dari baju sirah api bintang, dia mampu menahan kekuatan serangan seorang ahli alam inti emas tingkat 5. Segel naga emas. Lin Chen meraung, dan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti naga ilahi yang muncul dari bumi, menggema seperti guntur. Seekor naga emas cemerlang, bersinar dengan kobaran api, melesat keluar dan melingkar membentuk segel. Ledakan. Serangkaian suara menggelegar, kilatan cahaya menyala, dan kobaran api memenuhi udara. Dengan kekuatan luar biasa dari kultivator inti emas tingkat 5, segel naga emas yang telah dipadatkan Lin Chen jelas tidak sebanding. Boom, gelombang. Ruang angkasa berputar dengan dahsyat, seperti bagian air yang pecah, saat tangan-tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, menekan tanpa henti, menghancurkan segel naga emas hingga berkeping-keping. Naga misterius melindungi tubuh. Tubuh baja Lin Chen bergetar hebat saat dia dengan panik menyalurkan kekuatan mendalam naga bintangnya, membentuk naga-naga panjang yang melilit tubuhnya. Bahkan dengan armor api bintang yang memberikan perlindungan tambahan, dia hanya mampu menahan serangan ganas Dongfang Lu dengan paksa. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Sungguh mengecewakan. Wajah Dongfang Lu tampak jahat saat ia membentuk segel tangan, menciptakan pusaran energi yang kembali melonjak, sepenuhnya mengelilingi area tempat Lin Chen berada. Penjaga. Lin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, sambil diam-diam mengalirkan energi yang tersimpan di cermin pengumpul Yuan. Matanya yang tajam dan tak terbatas terus mengawasi setiap gerakan Dongfang Lu. Selama Dongfang Lu berani melancarkan serangan jarak dekat, Lin Chen yakin dia bisa membalikkan keadaan dan menang. Boom boom boom, gelombang. Dengan serangkaian suara menggelegar, telapak tangan menjulang tinggi, dipenuhi kekuatan yang menakutkan, mengelilingi Lin Chen seperti gelombang pasang, tanpa henti menekannya. Lin Chen merasakan tekanan yang luar biasa, darah dan ki-nya membeku, pikirannya kacau, dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung, "Siapa kau, bajingan? Berani-beraninya kau bersekongkol melawanku. Bocah, kau telah melukai para tetua klan kami dengan parah, menghancurkan aula seni bela diri kami, dan merusak harga diri serta reputasi keluarga Dongfang. Kau bahkan belum membersihkan kotoran dari wajahmu, dan kau berani bermimpi melarikan diri dari kota Ziyun. Tidak ada jalan keluar yang mudah." Dongfang Lu Chen meraung marah. "Sebagai kepala keluarga ini, bagaimana aku bisa mentolerir kesombonganmu? Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, lebih baik kau menyerah dengan patuh, atau kau pasti akan mati dengan mengerikan." Dongfang Lu, jadi, bajingan hina dan tak tahu malu ini. Lin Chen meraung, "Aku selalu bertindak jujur dan lurus. Adapun aula harta suci, itu diperoleh melalui kompetisi yang adil. Jika kau berani melanggar janji dan mencelakaiku, apakah kau tidak takut bahwa latar belakang yang kuwakili akan membalas dendam terhadap keluarga Dongfangmu? Haha, begitu kau keluar dari kota Ziyun, apa hubungannya hidup dan matimu dengan keluarga Dongfangku? Jika aku takut dengan ancamanmu, aku tidak akan mengejarmu." Dongfang Lu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dingin, "Sebaliknya, aku bermaksud baik dan menyarankanmu untuk menahan diri dan datang ke kediamanku sebagai tamu. Kupikir kita bisa melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru. Tapi karena kau begitu tidak tahu malu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Dasar bajingan hina, jika kau berani menyinggungku, kau akan menanggung akibatnya." Lin Chen menegur dengan dingin. "Aku sama sepertimu, aku tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakanku, dan kau telah memaksaku masuk ke dalam kekacauan ini.
Setelah aku mengalahkanmu, mari kita lihat seberapa sombongnya kau masih berani. Dongfang Lu meraung marah. Boom, gelombang. Sebuah pohon palem raksasa, seperti awan yang terbelah dari langit, jatuh menimpa tanah. Xuanlong pelindung milik Lin Chen sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ahli inti emas tingkat 5, hampir tidak mampu menahan sebagian kecilnya. Dalam sekejap, ia hancur berkeping-keping, jeritan amarahnya bergema saat meluncur ke arah tubuh dan jiwa Lin Chen. Ledakan. Ledakan. Serangan telapak tangan bertubi-tubi, bagaikan deretan pegunungan yang tak berujung, menghujani Lin Chen. Kekuatan dahsyat menghancurkan pertahanan armor api bintangnya, menyebabkan cahayanya meredup. Seperti guntur, serangan itu mengguncang jiwanya. Meskipun armor Starfire mengurangi sebagian dampak yang dahsyat, serangannya tetap sangat kuat. Seperti palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya, serangan itu tanpa henti menghantam tubuh Lin Chen. Meskipun tubuhnya terbuat dari baja, Lin Chen terguncang hebat oleh pukulan itu, darahnya bergejolak, dan semangatnya hampir meninggalkan tubuhnya. Jika Lin Chen belum mencapai tahap inti emas dan fisiknya belum mencapai tahap ketiga dari tubuh pertempuran naga bintang, dia akan lumpuh parah atau bahkan tewas. Dongfang Lu juga terkejut, kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi dia bisa memblokir kekuatan mendalam tingkat 5 milikku. Mungkinkah harta sihir di tubuhnya adalah penyebabnya? Hehe, tapi itu sangat cocok untukku. Anak ini melukai tetua klan dan merusak reputasi serta kepentingan klan. Dia harus dibayar mahal. Ledakan. Kekuatan meningkat, ruang hampa terdistorsi, dan arus udara yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, hampir menciptakan zona vakum. Sekalipun kau tak terkalahkan, aku akan melumpuhkanmu hari ini, kata Dongfang Lu dengan garang, sambil mengacungkan pedang tajam. Pedang api mistik. Diambil dari sumber giok es, pedang ini juga merupakan senjata terkuat klan keluarga timur. Ketajamannya tak tertandingi, dapat memotong besi seperti lumpur, dan daya hancurnya sangat kuat. Ya. Karena mereka telah mengabaikan semua kepura-puraan kesopanan, Dongfang Lu tentu saja harus menghilangkan ancaman tersebut sepenuhnya dan mencegah masalah di masa depan. Angin dan api. Dongfang Lu meraung, dan angin serta awan berkumpul, menciptakan kobaran api yang menghanguskan kehampaan. Boom, gelombang. Telapak tangan yang besar dan menyapu, seperti gelombang pasang, tanpa henti dan dengan ganas menghantam Lin Chen. Meskipun Lin Chen memiliki fisik tempur yang tangguh, ia kewalahan oleh beban tersebut, tulang dan tendonnya hampir putus, wajahnya pucat pasi, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, Lin Chen tetap tenang, seperti harimau yang mengamuk, diam-diam mengumpulkan kekuatannya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Itu benar. Lin Chen telah mengerahkan energi yang tersimpan di cermin pengumpul Yuan, diam-diam mengumpulkan serangan yang sangat kuat. Melihat Lin Chen terpojok dan tak bisa bergerak, tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan, mata Dongfang Lu berkilat penuh niat membunuh. Dia menatap Lin Chen dengan tajam, kilatan jahat di matanya, dan mencibir, hehe. Bocah sombong, bahkan dengan kemampuanmu yang superior, kau tak bisa lolos dari cengkeramanku. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tak menghargainya, kau terus mencoba peruntungan. Kesulitanmu saat ini sepenuhnya salahmu sendiri. Off. Lin Chen terbatuk-batuk mengeluarkan darah, amarahnya membara, matanya menyala-nyala dan giginya terkatup rapat, Dongfang Lu. Kau bajingan hina dan tak tahu malu. Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan menghancurkan keluarga Dongfangmu. Haha, kau akan mati, dan kau masih berani keras kepala. Dongfang Lu tertawa mengejek. Suara mendesing. Dengan satu tebasan pedang yang menakjubkan, angin dan awan bergejolak, api menyulut awan, dan kekuatan pedang melambung ke langit. Dunia seolah bergema dengan tangisan hantu dan lolongan para dewa, raungan mengerikan yang menggema di udara. Momen. Di tengah angin kencang dan cahaya pedang yang berkobar, Dongfang Lu, yang dipenuhi niat membunuh dan didampingi oleh roh pedang yang tak tertandingi dan mendominasi, melepaskan cahaya yang menyilaukan, menerobos awan dan menerjang langsung ke arah Lin Chen. Wajah Lin Chen memucat karena terkejut, pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mata Lin Chen memancarkan kilatan jahat, seperti ular berbisa yang telah lama menunggu kesempatan, siap memberikan pukulan fatal kepada lawannya kapan saja. Bagian 868. Lin Chen ditekan oleh 4 telapak tangan raksasa, tenggelam ke dalam kehampaan, tubuhnya seolah terjebak, kesakitan luar biasa, tidak mampu berbalik. Dongfang Lu mendekat dengan aura yang menakutkan. Suara mendesing. Satu tebasan pedang membelah langit, menghancurkan angin dan awan. Di alam semesta yang luas, hanya satu pedang yang tersisa, ujungnya yang tajam mampu merenggut nyawa, cepat dan mematikan. Mati, gelombang. Dongfang Lu meraung marah, matanya meringis karena amarah, dan menusukkan pedangnya ke depan, membidik tepat ke jantungnya. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Di saat krisis, Lin Chen, yang tadinya tampak sedih, tiba-tiba mengeraskan ekspresinya, matanya berkilat dengan cahaya dingin yang sulit untuk diabaikan. Dia menatap Dongfang Lu dengan tajam, seolah-olah tatapan itu adalah tatapan maut itu sendiri. Kemudian, Lin Chen meraung marah, kaulah yang pantas mati. Itu saja. Energi mengerikan yang telah lama terkumpul di cermin pengumpul Yuan meletus seperti gunung berapi yang telah menumpuk selama ribuan tahun, tak terbendung kekuatannya.
Seperti guntur yang mengamuk, ia meledak dalam satu gerakan, cahaya putihnya yang menyilaukan menyelimuti segala arah dan mengaburkan pandangan. Ini. Dongfang Lu merasa ngeri, matanya dipenuhi rasa takut. Dia merasakan energi yang kuat dan mengerikan, membawa ancaman mematikan, meletus dari tubuh Lin Chen tanpa peringatan. Ya. Dengan jurus mematikannya yang sudah di depan mata, Dongfang Lu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menunjukkan kekejaman dan tekad yang tak tergoyahkan, percaya bahwa Lin Chen sudah pasti akan binasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang membuat Dongfang Lu takjub dan tak percaya, Lin Chen, yang jelas-jelas terjebak dan ditakdirkan untuk celaka, ternyata memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Sama sekali tidak siap, lengah, dan mustahil untuk dilawan. Boom, gelombang-gelombang. Energi dahsyatnya meledak dengan kekuatan seperti arus deras yang mengamuk, memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan seperti petir. Energi pedang yang semula mendominasi dan ganas itu runtuh dan hancur dalam sekejap akibat benturan energi yang tiba-tiba dan dahsyat, dan awan yang berarah ke segala arah pun tersebar luas. Suara mendesing. Sebuah tebasan pedang yang menakjubkan, membelah kehampaan, melepaskan kekuatan yang luas dan tak terbatas. Suara pedang itu menggema di langit dan bumi, dan di dalam cahaya putihnya yang menyilaukan, lapisan-lapisan petir langsung melingkar, memperkuat kekuatan dahsyatnya. Petir. Lin Chen meraung, seolah mendapat ilham ilahi, menyalurkan energinya yang luar biasa untuk melepaskan niat pedang dahsyat dan mendominasi yang menggelegar. Seperti pelangi yang menembus matahari, ia melesat dengan kekuatan guntur dan kilat. Pedang ini. Ia tampak menggelapkan langit dan bumi, memadamkan matahari dan bulan, dan seperti bima sakti yang jatuh ke bumi, merobek langit. Ia tak terbendung, tak terkalahkan, dan dengan ganas menyerang Dongfang Lu. Serangan petir sudah sangat dominan, dan ketika dikombinasikan dengan energi luar biasa yang tersimpan dalam cermin pengumpul Yuan, niat pedang dan kekuatannya secara langsung dan paksa mengalahkan niat pedang angin dan awan milik Dongfang Lu. Pengaturan waktu, sudut dihitung dengan presisi tertinggi. Sekalipun kultivasinya sangat tinggi, Dongfang Lu tidak bisa menghindari serangan pedang Lin Chen dari jarak sedekat itu, karena sama sekali tidak siap. Namun, seorang ahli alam inti emas tingkat kelima memiliki refleks yang sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, Dongfang Lu secara tidak sadar bereaksi defensif terhadap krisis yang akan datang. Dia menggenggam pedang Xuanhuo dengan erat, dengan marah menghadapi serangan dahsyat Lin Chen secara langsung. Gelombang. Dua pancaran pedang yang kuat dan mendominasi saling bersilangan di udara, menghancurkan angin dan awan, merobek kehampaan, dan bertabrakan dengan dahsyat. Dalam sekejap, tepi-tepi tajam mereka berbenturan, dan seluruh kehampaan tampak berhenti sejenak. Momen selanjutnya. Dua energi niat pedang yang dahsyat dan menakutkan meletus seperti guntur, cahayanya yang beraneka ragam dan menyilaukan, bersama dengan angin dan awan yang berhembus kencang, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Momen itu. Dunia tampak sunyi, seolah langit dan bumi telah mengalami transformasi total. Gelombang niat pedang yang ganas dan kacau menyebar seperti ombak yang bergelombang, menyapu langit dan awan ke segala arah. Fiuh, gelombang. Di antara langit dan bumi, suara ratapan hantu dan lolongan dewa tanpa henti memenuhi udara. Arus udara bergejolak, alam semesta berada dalam kekacauan, dan ruang itu sendiri menjadi kabur, seolah tenggelam dalam kehancuran. Dua niat pedang yang kuat dan kacau bertabrakan ke segala arah, seolah merobek kehampaan menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali. Karena lengah, Dongfang Lu buru-buru membela diri, namun tidak mampu menangkis serangan pedang dahsyat Lin Chen yang dipenuhi energi luar biasa. Dalam sekejap, niat pedang angin dan awan yang awalnya mendominasi dan ganas lenyap bersama angin dan awan, langsung menyerang wujud dan jiwa Dongfang Lu. Niat pedang guntur yang mendominasi dan tajam memenuhi langit, dan dampaknya yang sangat dahsyat mengamuk ke arah Dongfang Lu. Gelombang. Seolah-olah pedang-pedang melengkung yang tak terhitung jumlahnya merobek jubah Dongfang Lu, mengiris dagingnya, meninggalkannya berlumuran bercak darah yang saling bersilangan. Bahkan dengan perlindungan Xuanhuo, api misterius, dia tidak mampu menahan ketajaman petir tersebut. Karena ketakutan, Dongfang Lu dengan panik mengacungkan pedang panjangnya, berusaha mati-matian membela diri. Dor. Serangkaian suara menggelegar, seperti disambar petir yang dahsyat, diikuti oleh rentetan serangan terus-menerus. Bahkan pedang Xuanhuo yang tangguh dan kokoh pun tak mampu menahan dampak dari niat pedang yang dahsyat dan tak henti-hentinya, dan mulai retak, cahayanya meredup. Puff! Dongfang Lu berteriak ketakutan, darah menyembur dari mulutnya. Dikelilingi oleh gelombang pedang yang bergemuruh, dia terdorong mundur selangkah demi selangkah seperti layang-layang dengan tali yang putus, melayang dan terombang-ambing di udara. Sebaliknya, di tengah aliran energi yang kacau, Lin Chen berubah menjadi dewa petir, menginjak kilat dengan kekuatan sambaran petir. Wajahnya dingin dan tegas, matanya tajam, seperti dewa pembunuh dari api penyucian, mengayunkan pedang api es saat ia melesat di udara. Serang selagi kesempatan masih ada dan bunuh dia. Lin Chen sangat menderita akibat luka yang ditimbulkannya sendiri, menghabiskan seluruh energi cermin pengumpul Yuan untuk membalikkan keadaan dan melukai Dongfang Lu dengan parah. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Dongfang Lu lagi. Kerasukan setan. Sebuah bayangan menyeramkan muncul, energi iblisnya yang dahsyat menutupi langit dan melonjak seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah.
Dalam sekejap, seluruh kehampaan tampak tenggelam dalam keputusasaan dan kegelapan tanpa batas, sebuah pemandangan kekacauan yang mengerikan terbentang. Dalam sekejap mata, Lin Chen, yang awalnya berwajah gagah, tiba-tiba berubah menjadi troll, tubuhnya dipenuhi energi iblis yang dahsyat dan menakutkan, wajahnya menjadi sangat ganas, dan pupil matanya berubah merah darah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, melepaskan gelombang energi iblis yang meluap, merobek kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa. Energi iblis. Pupil mata Dong Fanglu menyempit tajam, sangat terkejut, dan dia berseru dengan suara gemetar, "Iblis. Kau adalah iblis. Iblis. Lalu kenapa kalau dia iblis?" Dengan peningkatan kekuatan akibat kerasukan jiwa iblis, kekuatan tempur Lin Chen meroket. Dulu, saat masih berada di alam bela diri roh, ia mampu melepaskan kekuatan yang setara dengan alam inti emas. Sekarang setelah mencapai alam inti emas, peningkatan kekuatan eksplosif dari kerasukan jiwa iblis menjadi lebih terasa. Dalam sekejap, kekuatan tempur Lin Chen dapat dikatakan telah meroket ke tingkat ketiga ranah inti emas, yang mengakibatkan peningkatan pesat dalam kekuatan keseluruhannya. Pelarian berdarah. Sisa darah itu tidak meninggalkan jejak, melintasi kehampaan, tiba dalam sekejap. Dengan jiwa iblis yang merasukinya, teknik pelarian darah Lin Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, begitu cepat sehingga bahkan kesadaran ranah inti emas tingkat 5 milik Dong Fanglu yang kuat pun hampir tidak dapat bereaksi. Penghancur jiwa, niat pedang kegelapan. Suara mendesing. Sebuah tepi gelap dan tajam muncul entah dari mana, merobek kehampaan. Dengan satu ayunan, pedang itu sudah dekat dengan jantung Dong Fanglu, secepat kilat, sesaat yang cemerlang. Dong Fanglu ketakutan, kelincahan dan kemampuan pedang Lin Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia sama sekali tidak mampu bereaksi atau membela diri, dan hanya bisa secara naluriah memanggil perisai perang untuk melindungi dirinya. Perisai awan misterius. Sebuah perisai perunggu, sekeras baja, melindunginya. Suara mendesing. Pedang gelap yang sunyi itu, bagaikan bintang jatuh yang melesat di langit, menembus langsung ke perisai Xuan Yun. Bang! Perisai Xuan Yun bergetar hebat, dan lingkaran riak gelap menyebar keluar. Namun, perisai Xuan Yun tampaknya hanya mengalami fluktuasi hebat dan tidak tampak mengalami kerusakan apapun. Tentu. Dong Fanglu tidak menyadari kemampuan Lin Chen yang tak terduga. Teknik pedang penghancur jiwa miliknya tidak didasarkan pada kekuatan eksternal, melainkan langsung menembus pikiran lawan dan menghancurkan jiwa mereka. Dong Fanglu mengira dia telah memblokir pedang Lin Chen, tetapi yang mengejutkan dan menakutkannya selanjutnya adalah niat pedang gelap yang kuat dan mengerikan dengan mudah menembus pertahanan perisai Xuan Yun dan langsung menuju pikiran Dong Fanglu. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dengan kultivasi Dong Fanglu di tingkat kelima alam inti emas, dia akan mampu menahan pedang penghancur jiwa. Tapi sekarang, setelah berulang kali menerima pukulan berat, kekuatan dan kondisi Dong Fanglu jauh dari sebelumnya. Terlebih lagi, setiap gerakan Lin Chen sepenuhnya ditekan, sehingga ia tidak mungkin membalas. Ia hanya bisa menahan tekanan dan pukulan itu secara pasif. Serangan pedang Lin Chen, yang dilancarkan menggunakan teknik melarikan diri dari darah, sekuat kilat, dan berlangsung kurang dari sekejap mata. Dong Fanglu secara naluriah mencoba bertahan, tetapi reaksi mentalnya terlambat 1 detik. Suara mendesing. Niat pedang gelap yang tak terlihat memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menembus pikiran Dong Fanglu. Lagi pula, jiwa seorang ahli alam inti emas tingkat 5 sangatlah kuat. Lin Chen tidak pernah menyangka dia bisa menghancurkan jiwa Dong Fanglu dengan satu tebasan pedang, tetapi itu sudah cukup untuk mengganggu pikiran dan kesadaran Dong Fanglu. Dalam sekejap, jantung Dong Fanglu berdebar kencang, ekspresinya menjadi linglung, dan pikirannya kosong sesaat. Rasanya seperti, dalam sekejap, dia telah melangkah ke udara kosong dan jatuh ke jurang kegelapan yang tak berdasar. Meskipun hanya berlangsung sesaat, itu tidak diragukan lagi adalah yang paling mematikan. Jarum petir. Dengan sebuah pikiran, jarum-jarum berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya melesat cepat seperti kilat, berkilauan dengan ujung yang tajam dan ganas, menembus alis, dantian, dan organ dalam Dong Fanglu, menembus semua titik akupuntur vital di tubuhnya. Dengan baik, Dong Fanglu tersentak bangun karena rasa sakit yang tajam, tetapi tubuhnya sudah dirasuki racun jahat. Tiba-tiba, seolah disambar petir, seluruh tubuhnya lumpuh dan dia tidak bisa bergerak. Kemudian, Lin Chen mendekat, wajahnya setajam pisau, matanya dipenuhi niat membunuh, dan berkata dingin, "Aku sudah memperingatkanmu sejak lama untuk tidak menjadi musuhku, atau kau pasti akan menyesalinya." Kau, wajah Dong Fanglu pucat pasi, dipenuhi teror dan keputusasaan, hatinya mati rasa. Bahkan hingga saat-saat terakhir, Dong Fanglu masih tidak mengerti bagaimana ia bisa menjadi korban jebakan tersebut. Hancurkan darah. Sebuah busur merah darah berkelebat, dan Lin Chen menghunus pedang pembunuh roh dari tangannya, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, membawa niat membunuh yang mematikan. Seolah menembus kertas putih yang rapuh, pedang itu menembus jantung Dong Fanglu dalam satu serangan. Cih! Darah berceceran, seketika diserap oleh roh. Dengan baik, wajah Dong Fanglu pucat pasi, matanya kosong dan merah, menatap tajam ke arah Lin Chen. Seluruh tubuhnya kaku dan mati rasa, bibirnya yang pecah-pecah sedikit berkedut, mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar meskipun dia berusaha keras. Pakar inti emas tingkat 5 itu lengah terhadap serangan mendadak Lin Chen dan menderita kekalahan telak.
Dia meninggal dengan mata terbuka lebar dan gigi terkatup rapat penuh kebencian. Setiap orang punya rahasianya masing-masing, jadi jangan remehkan siapapun. Dan jangan pernah berpikir untuk memohon ampun, karena aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang mengancam nyawaku. Wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan suaranya seperti angin dingin dari dasar neraka. Melahap. Lingxi bergidik, dan cahaya merah menyala menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuh Dong Fanglu. Kemudian, Dong Fanglu merasa ngeri ketika menyadari bahwa esensi dan energi vitalnya dengan cepat terkuras dari tubuhnya. Tidak, kau iblis, kau akan menerima balasanmu. Dong Fanglu meraung marah, tubuhnya kejang-kejang hebat, kesakitan luar biasa, namun tak berdaya untuk melawan. Pembalasan, aku tidak pernah percaya pada pembalasan apapun di dunia ini. Lin Chen mencibir, lalu berkata dengan nada mengejek, ngomong-ngomong, bukankah kau ingin tahu identitas asliku? Kalau begitu, ingatlah ini baik-baik, namaku Lin Chen. Lin Chen. Pupil mata Dong Fanglu membulat. Identitas yang diungkapkan Lin Chen memiliki dampak yang lebih mendalam pada pikiran Dong Fanglu daripada sekadar meremehkan kekuatan Lin Chen. Lin Chen. Menurut desas-desus, dia telah tewas dalam ujian alam liar utara. Mungkinkah dia melihat hantu di siang bolong? Bagian 869. Itu Lin Chen. Di ranjang kematiannya, Dong Fanglu akhirnya menyadari mengapa Lin Chen begitu terfokus pada keluarga Dong Fang, semuanya demi balas dendam. Sayangnya, ia menyadari hal ini terlalu terlambat. Kemarahan, kebencian, penyesalan. Keluarga Dong Fang telah melakukan setiap langkah yang baik, kecuali langkah ini, yang merupakan kesalahan fatal yang menyebabkan kehancuran total mereka. Sekarang kau sudah tahu jawabannya, kau bisa mati dengan tenang, kan? Lin Chen mencibir dingin. Meraung, gelombang. Dengan raungan, Markis Tianwu muncul dari cincin jiwa naga. Namun, untuk berjaga-jaga, Lin Chen harus benar-benar yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan Dong Fanglu, tanpa memberi ruang untuk kemungkinan kesalahan. Mayat seorang pejuang. Dong Fanglu merasa ngeri dan meraung marah, Lin Chen. Kau penjahat keji, tak tahu malu, dan pengkhianat. Sebagai anggota jalan kebenaran, kau tidak memiliki kewajiban untuk membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan, tetapi malah bersekongkol dengan sekte jahat dan membantai sesama praktisi. Kau telah melakukan banyak perbuatan jahat dan kehilangan semua hati nurani, kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tapi sekarang, kaulah yang akan menderita kematian yang mengerikan. Jangan salahkan aku, kau sendiri yang menyebabkan ini. Kata Lin Chen dengan nada mengejek, tuanku. Ulurkan tanganmu. Mengaum, gelombang. Markis Tianwu telah lama tidak aktif dan sudah sangat ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Perintah Lin Chen, makhluk itu memperlihatkan taring merahnya seperti gurita, mencengkeram Dong Fanglu dari belakang, dan dengan ganas menggigit leher Dong Fanglu hingga putus. Ah, gelombang. Teriakan Dong Fanglu menjadi serak, dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan yang luar biasa. Ya, seorang ahli inti emas tingkat kelima memiliki esensi yang sangat melimpah dan energi yang mendalam, yang jauh melampaui kemampuan Lin Chen dan Lingxi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mendistribusikan sumber daya tersebut kepada Markis Tianwu. Lagi pula, Markis Bela Diri Surgawi adalah kartu truf super yang perlu dipelihara dengan benar. Kemudian, dengan bantuan Lingxi dan Tianwu Hou, Lin Chen sendiri dengan kejam dan panik melahap esensi dan energi mendalam Dong Fanglu. Tidak, Dong Fanglu berteriak histeris, matanya melotot dan giginya terkatup rapat, wajahnya berkerut karena kebencian dan ketidakmampuan untuk berbicara. Ia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya dan putus asa saat esensi vitalnya direnggut dengan kejam. Ramuan emas 5 giliran memang merupakan target yang sangat menarik. Lingxi menyerap kurang dari setengah darah esensi, namun jiwa darahnya melonjak, membuatnya naik ke peringkat Suan tingkat menengah dalam sekejap. Jiwa yang menyatu dengan Lingxi menjadi semakin kuat dan stabil. Tianwu Hou, yang lebih ganas, mengambil bagian terbesar, tidak hanya melahap sebagian besar esensi dan darah Dong Fanglu, tetapi juga menyerap semua Suan Yuannya yang kuat. Dia mencapai batas ekspansinya, dan setelah menyelesaikan penyerapan, Tianwu Hou secara sukarela kembali ke cincin jiwa naganya untuk mengasingkan diri. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ketika Markis Tianwu keluar dari pengasingannya lain kali, dia seharusnya mampu berevolusi menjadi Raja Mayat Pemurnian Merah tingkat 5. Adapun Lin Chen, dia baru saja memasuki alam inti emas dan belum sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya, jadi dia tidak berani terlalu agresif dalam kultivasinya. Karena itu, dia menyerap sebagian kecil Suan Yuan, memurnikannya, dan mengasah kultivasinya. Dong Fanglu, di sisi lain, mengalami akhir yang tragis. Ia berubah menjadi tubuh manusia yang kering kerontang, masih sekarat dengan mata terbuka lebar, kedua matanya yang kosong dan tak bernyawa hampir keluar dari rongganya. Meskipun menghabiskan sejumlah besar batu spiritual, hadiah untuk berhasil membunuh seorang ahli ranah inti emas tingkat kelima terlalu besar. Langsung, Lin Chen mengambil cincin roh Dong Fanglu, dengan mudah menghapus kesadaran pemilik aslinya, dan menjelajahi area tersebut secara menyeluruh. Selain sejumlah besar batu roh dan harta karun, ia juga menemukan giok sebening kristal. Ini pasti giok api mendalam. Sungguh luar biasa. Lin Chen langsung mengeluarkannya, dan dapat merasakan dengan jelas bahwa seluruh bongkahan giok itu mengandung ki asal api mendalam yang sangat kuat dan murni.
Jika seseorang dapat menyerap dan memurnikan ki asal api mendalam ini, maka kemampuan seseorang akan meningkat pesat, baik itu api emas mendalam, sumber api kilin, atau bahkan api ungu mendalam, yang membawa manfaat tak terukur. Haha, sangat berharga, benar-benar berharga. Bukankah kau akan memberiku giok api? Lebih praktis jika aku memilikinya sekarang, jadi terimalah. Lin Chen dengan senang hati menyimpan giok api itu. Awalnya Lin Chen hanya ingin menekan keluarga Dongfang, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Dongfang akan sengaja mempersulitnya berulang kali, bahkan mengingkari janji mereka dan mencoba membunuhnya. Sepertinya aku belum cukup menyakiti keluarga Dongfangmu. Kalau begitu, aku akan memberimu satu hadiah besar terakhir. Lin Chen mencibir, dengan tegas memenggal kepala Dongfang Lu, dan kembali ke kota Ziyun. Saat senja tiba, dunia menjadi sunyi. Sekitar 20 mil di luar kota Ziyun, terdapat sebuah kota kecil. Kota ini bernama Kota Loyun. Di pintu masuk kota, di bawah mata air kuning, sesosok cantik, anggun dan ramping, dengan mata tanpa kehidupan dan wajah penuh kekhawatiran, menunggu dengan penuh harap. Tiba-tiba, beberapa pria yang tampak seperti preman mendekat dengan seringai jahat. Hei, Nona cantik, kenapa kau menunggu siapa sendirian? Aku sudah menyiapkan anggur hangat, kenapa kau tidak ikut bersama kami dan bersenang-senang? Wanita itu tampak jijik dan hendak berteriak memberi peringatan. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar namun mendominasi, meskipun terdengar dari jauh, bergema seperti guntur, wanitaku. Kau tidak boleh macam-macam dengannya. Aku mendengarnya. Sesosok bunglon, langkahnya berat seperti gunung, membayangi seluruh kota di bawah matahari terbenam. Seperti seorang raja yang kembali ke rumah, ia perlahan mendekat, diiringi aura otoritas yang mengesankan. Dengan baik, para pria itu tampak ketakutan. Mereka memang bukan siapa-siapa sejak awal, dan di bawah aura luar biasa yang terpancar dari sosok itu, mereka gemetar ketakutan, hampir menangis. Aku menyesalinya. Mengapa dia pergi dan mencoba mendekati gadis cantik itu? Dia malah mengusik sarang lebah. Mata wanita itu berbinar, sosoknya yang tinggi gemetar diterpa angin, dan dua tetes air mata perlahan menggenang dari sudut kerutan di sudut matanya. Itu adalah perasaan terharu, perasaan bahagia. Aku baru saja melihatnya. Rambut hitam legam Lin Chen terurai tertiup angin. Ia mengenakan jubah putih yang rapi dan bersih, ekspresinya berseri-seri, senyum lembut menghiasi bibirnya. Di matanya, Qin Yao tampak seperti seluruh dunianya. Yao aku kembali. Lin Chen tersenyum lembut, dan sapaan sederhananya itu sangat menyentuh hati Qin Yao. Chen, gelombang. Jantung Qin Yao berdebar kencang. Saat melihat wajah yang sangat tampan di hadapannya, dia menyadari bahwa itu adalah pria yang selama ini ia dambakan siang dan malam. Dalam sekejap, rasa bahagia karena mendapatkan kembali apa yang telah hilang sangat menggugah hatinya yang rapuh, dan air mata akhirnya mengalir deras seperti bendungan yang jebol, membawa serta campuran kesedihan dan kerinduan. Tak mampu mengendalikan emosinya, sosok anggun, ringan seperti tarian, membawa aroma yang memikat, melompat ke pelukan Lin Chen yang kuat dan aman. Chen, benarkah itu kamu? Apa aku bermimpi? Jika ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Qin Yao menangis tak terkendali seperti anak kecil. Setelah lama berpisah, Lin Chen sangat gembira bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen memeluknya erat, menikmati aroma tubuhnya yang familiar dengan penuh hasrat, dan berbisik dengan hati yang hancur dan rasa bersalah, Yao ini aku kembali. Aku minta maaf karena membuatmu merasa diperlakukan tidak adil dan khawatir beberapa hari terakhir ini. Aku tidak marah, aku tahu kau tidak akan pernah meninggalkanku, seperti yang kau janjikan. Mata Qin Yao berkaca-kaca, dan dia berharap bisa memeluk Lin Chen erat-erat. Tentu saja, kau telah mempertaruhkan seluruh kebahagiaan hidupmu padaku, bagaimana mungkin aku berani mengecewakanmu? Lin Chen berkata lembut, suaranya penuh kelembutan. Meskipun ia telah bertemu banyak wanita selama pelatihannya, hati Lin Chen tetap hanya untuk Qin Yao, tak pernah meninggalkannya. Para pria itu, dengan wajah dipenuhi rasa malu dan takut, menatap pasangan muda yang baru saja mereka temui kembali. Mereka gemetar seolah menghadapi penghakiman, takut untuk bergerak. Lin Chen melirik mereka dengan dingin dan berteriak, kalian semua, tampar diri kalian sendiri beberapa kali, lalu pergi dari sini. Ya, kami buta terhadap kebesaranmu, dan kami bersyukur atas kemurahan hatimu. Keluar, kami pergi sekarang juga. Para pria itu sangat ketakutan sehingga mereka menamparkan wajah mereka sendiri beberapa kali dan melarikan diri dalam keadaan berantakan. Baiklah, sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Lin Chen dengan lembut memegang wajah cantik Qin Yao di tangannya, air mata sudah mengalir di pipinya. Ia menyeka air matanya dengan sangat sedih, sambil berkata, gadis bodoh, kau benar-benar terlihat jauh lebih pucat. Kau baru tahu sekarang, dasar penjahat besar, apa kau tidak tahu apa yang terjadi di luar sana? Mereka semua bilang kau tewas dalam ujian alam liar utara. Saat mendengar desas-desus itu, aku benar-benar tidak percaya. Aku bahkan pergi ke kediaman Lin, hanya untuk menemukan tempat itu kosong. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Qin Yao cemberut dan bertingkah genit, tetapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Itu cuma rumor, jangan percaya. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku salah. Jangan terlalu dipikirkan, mari kita cari tempat yang tenang. Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan kepadamu.
Dasar bajingan. Qin Yao tersipu, wajahnya semanis anggur berusia seabad. Wanita menyukai pria nakal, dan aku akan selalu menjadi pria nakal di hatimu, canda Lin Chen. Dasar iblis kecil, sudah lama sekali, kau benar-benar pandai merayu. Apa kau berhasil mendapatkan pacar saat di luar? Kudengar kakak dan adik perempuan di paviliun penjinak hewanmu cukup tertarik padamu. Qin Yao memutar matanya, kecemburuannya terlihat jelas. Ini sama sekali salah paham. Hatiku sepenuhnya tertuju padamu, kata Lin Chen buru-buru. Aku yakin kau tak akan berani. Qin Yao menggenggam lengan Lin Chen dengan sangat mesra, melompat-lompat kecil seperti burung pipit yang riang. Lin Chen tampak bahagia dan menghela napas, setiap pria kuat membutuhkan wanita yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Mungkin itulah arti keluarga. Namun, Lin Chen menikmati waktu tanpa beban bersama wanita-wanita cantik. Namun, di rumah besar keluarga Dongfang, keadaan menjadi kacau. Aku baru saja melihatnya. Entah mengapa, sebuah kepala berlumuran darah tergantung di gerbang rumah besar itu. Itu tak lain adalah Dongfang Lu, yang wajahnya dipenuhi ketakutan dan matanya terbuka lebar dalam kematian. Namun, sebuah surat ditempelkan di kepalanya, yang menyebabkan sensasi lain di seluruh kota. Coba pikirkan. Dongfang Lu adalah seorang kultivator tingkat 5 alam inti emas, namun ia dibunuh dengan kejam, dan gambarnya bahkan dipajang dengan megah di gerbang rumah keluarga Dongfang. Betapa memalukannya itu. Beberapa tetua dan tokoh kunci, termasuk Dongfang Seng, berjalan keluar dengan gemetar. Melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka semua dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Kemudian, Dongfang Seng mencatat surat itu, yang ternyata adalah surat tantangan. Di dalamnya tertulis beberapa kata, pelayan naga pedang, perkumpulan naga tersembunyi, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya, hidup atau mati. Dongfang Seng menggenggam surat tantangan itu erat-erat, matanya merah padam, bibirnya berkedut, "Ah Long, musuh ganas macam apa yang telah kau provokasi di sekte pedang? Ini akan membawa kehancuran bagi seluruh keluarga Dongfang kita." Bagian 870. Di kota Loyun, terdapat sebuah kedai minuman yang tidak bernama. Di atas ranjang. Setelah pertemuan yang penuh gairah, Qin Yao dengan lelah namun bahagia bersandar di pelukan Lin Chen. "Dasar nakal, bukankah ini yang sebenarnya kau inginkan?" kata Qin Yao dengan genit, wajahnya memerah tetapi memancarkan kebahagiaan. "Aku tak bisa menahan diri, istriku sangat menawan, dia benar-benar terpikat padamu. Aku tak bisa menahan diri." Lin Chen tersenyum licik dan memberinya ciuman besar di wajahnya yang selembut giok. "Dasar perayu ulung." Qin Yao tersipu dan mendengus dengan sedikit rasa kesal, "Kau sudah sering selingkuh dariku selama kita berpisah, kan?" "Aku bersumpah, sama sekali tidak," kata Lin Chen dengan tegas. "Kenapa kau begitu gugup? Kurasa kau hanya merasa bersalah." Qin Yao memutar matanya. "Merasa bersalah? Sama sekali tidak. Justru istriku yang semakin feminin sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Dia bahkan mulai menggodaku." Lin Chen bercanda. Bagi orang luar, Qin Yao selalu dingin dan menjaga jarak, membuatnya sulit didekati. "Siapa yang mau menggoda kamu?" "Aku sangat serius," kata Qin Yao, berpura-pura serius. Ya, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan sungguh-sungguh, kaulah satu-satunya di hatiku," kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. "Kau cukup pintar untuk tahu tempatmu." Qin Yao berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, "Sebenarnya, aku juga sudah memikirkannya. Hidup ini panjang. Bagaimana mungkin seorang pria sehebat dirimu hanya setia kepadaku seumur hidup? Hidup ini panjang. Jika aku bertemu seseorang yang cocok, aku bisa menerimanya. Jika tidak, aku tidak mampu melayanimu di masa depan." "Benarkah, istriku, kau sangat pengertian." Lin Chen menggoda lagi, mencubit hidung mungil Qin Yao. "Kau selalu tidak serius, rasanya bukan dirimu lagi," kata Qin Yao dengan skeptis. "Laki-laki, begitu mereka menemukan seseorang yang benar-benar mereka cintai, mereka secara alami akan berubah. Tentu saja, mereka hanya akan berubah di depan orang yang sangat mereka cintai," kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. "Baiklah, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ujian hutan belantara utara ini?" Qin Yao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Sangat sederhana, pria Anda diberkahi dengan keberuntungan dan dilindungi oleh takdir. Dia secara alami akan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan." Lin Chen tersenyum dan kemudian memberikan penjelasan umum tentang perjalanannya ke ujian alam liar utara, tetapi dia menyembunyikan detail-detail berbahaya. "Sesederhana itu." Qin Yao tampak curiga dan mengerutkan kening. "Aku dengar kau telah membuat banyak musuh dan membuat marah banyak kekuatan besar akhir-akhir ini. Bahkan murid-murid Sekte Pedang pun memiliki banyak prasangka terhadapmu. Meskipun aku berlatih di Sekte Kabut, aku telah mendengar banyak desas-desus tentangmu. Setiap kali kau melakukan sesuatu, kau selalu menimbulkan kehebohan. Kurasa ujian hutan belantara utara tidak sesederhana yang kau bayangkan." "Apa, aku bahkan tidak tahu aku menjadi begitu terkenal." Lin Chen berpura-pura terkejut. "Chen, aku serius," kata Qin Yao dengan sungguh-sungguh. "Istriku, aku tahu kau serius, tapi itu hanya rumor dari dunia luar, jangan terlalu dipikirkan. Sebagai seorang pria dengan cita-cita dan ambisi yang tinggi, kau selalu perlu melewati banyak liku-liku dan tantangan untuk tumbuh. Jangan lupakan janji 10 tahun yang kita buat, aku pasti akan menikahimu dengan cara yang megah dan gemilang." Lin Chen berkata dengan serius. 10 tahun. Berapa banyak lagi yang harus kau lalui dalam 10 tahun ini?
Meskipun aku tidak berada di sisimu, aku selalu merasa takut setiap kali mendengar desas-desus tentangmu, kata Qin Yao dengan ekspresi khawatir. Tidak ada pelangi yang muncul tanpa hambatan. Percayalah, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu, kata Lin Chen dengan percaya diri, lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa berkultivasi di Sekte Kabut? Aku tidak ingin jarak di antara kita semakin melebar, dan aku menjadi beban bagimu di masa depan. Sejak perpisahan itu, aku telah bekerja keras untuk berkultivasi. Dan berkat perhatian Tetua Bihai, beliau secara khusus merekomendasikanku untuk masuk Sekte Kabut untuk berkultivasi, kata Qin Yao. Iya, Sekte Kabut adalah sekte besar yang dapat menyaingi Sekte Pedang. Aku merasa tenang membiarkanmu berkultivasi di sana. Lin Chen mengangguk sedikit, dan perkembangan Qin Yao juga cukup menakjubkan, telah mencapai tingkat kelima alam bela diri roh. Lagi pula, Lin Chen dan Qin Yao pernah dikenal sebagai bintang kembar Sekte Biyun. Bakat bela diri Qin Yao juga luar biasa, tetapi dia tidak memiliki keberuntungan yang sama seperti Lin Chen, atau dia perlu menemukan jalan pintas. Jika tidak, perkembangan Qin Yao pasti tidak akan kalah dari Lin Chen. Iya, ini kesempatan langka untuk turun gunung untuk berlatih. Awalnya aku ingin kembali ke rumah besar untuk menemui ayahku, tetapi aku tidak tahu bahwa perubahan besar seperti ini telah terjadi di keluarga Qin kami. Jangan khawatir, keluarga Dongfang tidak akan berani bersikap sombong lagi. Aku tahu kau bukan seperti dulu lagi, tetapi keluarga timur memiliki fondasi yang kuat dan kau tidak bisa dengan mudah menggoyahkannya. Terutama Jianlong, ku dengar dia adalah murid inti Sekte Pedang, dengan bakat dan kekuatan yang luar biasa. Kali ini kau telah membuat keributan besar dan secara serius melanggar reputasi dan kepentingan keluarga timur, jadi mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Naga Pedang, bajingan ini berani-beraninya mendekati istriku. Lupakan keluarga Dongfang, akulah yang pertama kali tidak akan membiarkan orang ini lolos. Lin Chen mencibir. Qin Yao tidak menyadari bahwa Dongfang Lu pun telah meninggal secara tragis di tangan Lin Chen. Apa yang perlu ditakutkan dari seekor Stegosaurus biasa? Chen, aku dan Jianlong sudah saling kenal sejak kecil, tapi kami belum bertemu sejak dia bergabung dengan Sekte Pedang. Qin Yao berkata dengan ekspresi serius, dia mengirim surat pertunangan ke keluarga Qin kami tanpa alasan. Jelas dia membuat Jianlong marah karena apa yang terjadi antara kau dan Dongfang Yun. Jadi tindakan Jianlong ditujukan padamu. Ku dengar dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga tersembunyi. Selain itu, kau telah membuat banyak musuh di luar, atau dicemburui oleh orang lain. Mudah untuk menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menangkis panah tersembunyi. Karena itu, aku tidak menyarankanmu untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga tersembunyi. Yao Er, kau seharusnya tahu kepribadianku. Aku adalah seseorang yang tidak pernah memilih untuk menyerah. Terlebih lagi, pertemuan naga tersembunyi sangat berarti bagiku, bukan hanya untuk diriku sendiri tetapi juga untuk ayahku. Jadi, maafkanlah kekeras kepalaanku, aku tidak akan pernah menyerah pada pertemuan naga tersembunyi, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Baiklah, oke, aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Qin Yao menghela napas pelan, lalu berkata dengan percaya diri, masih ada 1 bulan lagi, dan aku akan bekerja keras untuk mendapatkan kualifikasi agar bisa berpartisipasi dalam pertemuan naga tersembunyi. Kerja bagus, aku juga percaya pada istriku, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, jarang sekali kita bertemu, jadi aku sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Kuharap kau menyukainya. Sebuah hadiah, tanya Qin Yao penuh harap. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen mengeluarkan jamur roh darah kelas atas dan berkata sambil tersenyum, ini adalah jamur roh darah yang saya peroleh dari ujian alam liar utara. Ini sangat bermanfaat untuk kondisi fisik dan kultivasi Anda. Ganoderma darah. Qin Yao terkejut, menyadari bahwa jamur roh darah itu luar biasa, terutama karena jamur roh darah di tangan Lin Chen berukuran sebesar telapak tangan, membuatnya semakin tidak biasa. Chen, jamur roh darah terlalu berharga dan sulit ditemukan di dunia. Tingkat kultivasiku masih terlalu rendah, jadi memberikannya kepadaku akan menjadi pemborosan potensinya. Sebaliknya, kau akan menghadapi tantangan berat yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, jadi kau perlu meningkatkan kultivasimu dan lebih melindungi dirimu, kata Qin Yao buru-buru. Jangan khawatir, Yao Er, aku masih punya cukup banyak jamur roh darah ini. Oh, dan aku sudah memberikan 1 kepada pamanmu sebelumnya. Lin Chen berkata sambil tersenyum, lagi pula, kau adalah satu-satunya wanitaku. Mungkin aku tidak bisa selalu bersamamu di masa depan, dan aku harap kau memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Aku, Qin Yao tersentuh, ragu sejenak, lalu menerima, Chen, terima kasih, kau sangat baik padaku. Gadis bodoh, kau adalah calon istriku. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang akan melakukannya? Lin Chen tersenyum lembut, lalu berkata dengan serius, namun, ini adalah jamur roh darah kelas atas, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Tidak cocok bagimu untuk menyerap dan memurnikannya pada tingkat kultivasimu saat ini, tetapi aku dapat membantumu membimbingnya. Bukankah itu akan membuang-buang energimu? Qin Yao mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku penuh energi. Lin Chen menepuk dadanya dan tertawa, bukankah kau ingin lolos ke turnamen naga tersembunyi? Jamur roh darah ini dapat membantu meningkatkan peluangmu untuk menang. Ya, Qin Yao mengangguk berulang kali, dan pikiran untuk bertemu Lin Chen lagi di pertemuan naga tersembunyi membuatnya tidak lagi ragu.
Langsung, Lin Chen mengeluarkan inti roh tingkat tinggi lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yao Er. Ambil inti roh ini dulu. Ini dapat memperkuat tubuh dan darahmu, sehingga meningkatkan fisikmu dan memungkinkanmu untuk lebih meningkatkan kultivasimu. Jangan khawatir, aku akan melindungimu selama proses ini dan membimbingmu dengan caraku sendiri. Namun, prosesnya mungkin menyakitkan, jadi kau harus mampu menanggungnya. Kau telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi bahaya hidup dan mati untukku. Apa artinya sedikit penderitaanku dibandingkan dengan itu? Qin Yao teguh dan tak gentar. Ya, aku juga percaya Yao Er adalah yang terbaik, kata Lin Chen sambil tersenyum. Langsung, Qin Yao menelan inti dalam Ling Kui dan mulai menyerap serta memurnikannya. Energi darah yang besar dan kuat mengalir ke dalam tubuh Qin Yao. Karena fisik Qin Yao jauh lebih lemah daripada Lin Chen, dia tentu merasa agak tidak nyaman ketika gelombang energi darah yang begitu kuat dan melimpah tiba-tiba memasuki tubuhnya. Untungnya, Qin Yao memiliki kemauan yang kuat dan mampu menahan rasa sakit tersebut. Yao Er, kau telah bekerja keras. Tidak ada jalan pintas untuk menempa semangat bela diri dan tubuh tempurmu, kau harus menahan rasa sakit. Aku akan melakukan yang terbaik untuk meringankan rasa sakitmu, dan aku percaya kau bisa bertahan, pikir Lin Chen dalam hati. Itu juga yang kupikirkan. Jarum terbang darah naga berkelebat di tangan Lin Chen. Bagaimanapun, kemampuan Qin Yao terbatas, jadi Lin Chen hanya bisa membimbingnya untuk secara bertahap menyerap dan memurnikan inti roh, mengurangi risiko, serta meningkatkan dan memperkuat fisiknya. Hanya ketika fisik Qin Yao menjadi lebih kuat, dia dapat menyerap jamur roh darah lebih lanjut dan meningkatkan kultivasinya. Gelombang. Dengan kecepatan kilat, Lin Chen menggunakan jarum darah naga untuk bergerak dan menembus titik akupuntur vital, otot, dan meridian Qin Yao. Hal ini karena energi darah dari inti dalam Ling Kui terlalu kuat, dan fisik Qin Yao tidak dapat sepenuhnya menyerap dan memurnikannya. Dia hanya dapat menggunakan metode membagi meridian dan memperbaiki titik akupuntur dengan jarum terbang darah naga untuk mengarahkan energi darah yang dialihkan dan menyerap serta memurnikannya lapis demi lapis dari besar ke kecil, sehingga menempa dan memperkuat fisik Qin Yao serta merangsang potensi Qin Yao. Tak mampu menahan godaan. Berkat bimbingan Lin Chen yang cermat, rasa sakit Qin Yao berkurang drastis, tetapi rasa sakit itu juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Gelombang. Qin Yao mengeluarkan erangan pelan, menggigit bibirnya, wajah cantiknya sedikit pucat. Yao Er, meskipun kultivasimu telah berkembang pesat akhir-akhir ini, kau telah mengabaikan fisikmu. Jadi, tak dapat dihindari bahwa kau akan mengalami beberapa ketidaknyamanan akibat peningkatan konstitusimu yang tiba-tiba. Tetapi selama kau bisa menahannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan, Lin Chen menyampaikan suaranya. Ia merasa sedih, tetapi ia lebih berharap agar Qin Yao bisa menjadi lebih kuat sehingga ia bisa melindungi dirinya sendiri. Kebaikan. Qin Yao mengangguk sedikit, menahan rasa sakit dengan tekad yang teguh. Mengikuti bimbingan Lin Chen, dia perlahan-lahan mengalirkan dan memurnikan energi spiritual di dalam tubuhnya.